Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 361, Aku Harus Pergi. Kejahatan ketujuh dari 7 rantai jahat adalah kombinasi dari 6 kejahatan, kekuatan jahat, darah, jiwa, manusia, bumi, dan langit. Ini adalah kekuatan karya terkenal Zupin. Selain itu, di tangan Yun Hao, kekuatan kejahatan ketujuh, bahkan jika Zupin adalah pendiri arai besar ini dan membiarkannya secara pribadi mengendalikannya, itu tidak akan sekuat kendali Yun Hao. Xie Gao dari Istana Darah Dunia Bawah ini, Wang Sun, semuanya adalah pembudidaya dari alam surga gua, dan mereka adalah pembunuh medali perak yang sangat berpengalaman, dan pengalaman tempur mereka tidak signifikan. Ketika Yun Hao menginduksi 3 kejahatan di depan mereka, mereka langsung membuat cara yang paling benar untuk menghadapi penyihir arai. Satu orang menjepit formasi, satu orang mendekat untuk berurusan dengan penyihir formasi. Tapi, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Yun Hao tidak hanya dapat mengatur formasi 7 rantai jahat, tetapi bahkan membuka kekuatan formasi ini ke keadaan terkuat. Ledakan, terdengar raungan besar, dan kejahatan ketujuh, yang merupakan 6 kejahatan dalam satu, pecah dengan ganas. Wang Sun, yang bertugas menahan kekuatan formasi, dikejutkan oleh kekuatan formasi yang menakutkan dalam sekejap, kekuatannya runtuh, dan dia berlutut di tanah dengan letupan, lututnya hancur, dan 7 lubangnya berdarah. Dan Xie Gao, yang sudah bergegas mendekati Yun Hao, dengan paksa menekan keterkejutan dan kegelisahan yang ekstrim di hatinya, meraung rendah, membangkitkan vitalitasnya, merangsang semangat juangnya, dan naluri bertahan hidupnya membuatnya meledak dengan gerakan membunuh yang kuat jauh melampaui level normal. Karena takut, tidak ada gunanya, itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Sebagai seorang pembunuh veteran yang telah membunuh banyak orang, dia tahu betul bahwa pada saat hidup dan mati, satu-satunya cara untuk bertarung adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Namun, tidak peduli seberapa baik literasi Xie Gao sebagai pembunuh perak di Istana Darah Dunia Bawah, dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa mengubah apapun. Arai serial 7 jahat luar biasa tingkat Xuan sudah termasuk dalam kategori formasi terkuat di level ini, dan dikendalikan oleh Yun Hao, belum lagi alam surga gua 5 kali lipat, bahkan jika puncak alam surga gua datang, Yun Hao pasti akan menekannya dan membunuhnya. Di bawah kendali Yun Hao, kekuatan formasi sepertinya mengalir turun dari langit dan mendarat di tubuh Xie Gao, dan setelah benar-benar menghancurkan serangan Xie Gao, dia menghancurkan pertahanan Xie Gao dengan momentum yang menghancurkan. Ledakan, ada ledakan, tubuh Xie Gao langsung dibombardir menjadi kabut darah oleh kekuatan formasi. Sekitarnya, masih ada beberapa pembunuh kuil darah Stygian yang tersebar. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan Xie Gao dan Wang Sun menyerang pada saat yang sama, tujuan misi ini tidak akan berdaya untuk melawan. Tapi endingnya di luar dugaan semua orang. Tiba-tiba, sebuah pikiran langsung mengalir ke benak semua orang, yaitu, melarikan diri, mati. Tepat ketika mereka hendak berbalik dan melarikan diri, teriakan dingin terdengar. Yun Hao mengambil pedang dan membunuh dari formasi, berubah menjadi 100 naga sejati Zhang. Kekuatan naga meledak, naga itu meraung dan mengguncang langit, dan langsung membunuh kelompok ayam dan anjing lokal ini berkeping-keping. Anak, Yun Hao kembali ke arai besar 7 rantai jahat. Xia Xuan, yang mengagumi Yun Hao, segera melangkah maju dengan penuh semangat, dan secara alami melingkarkan tangannya di lengan Yun Hao dengan kedua tangan. Kali ini, Yun Hao tidak menolak lagi. Senyum bahagia yang puas muncul di wajah Xia Xuan, dan dia berkata, Cilde, aku sudah menggunakan kekuatan pesona untuk mendapatkan itu. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia telah memenuhi keinginannya sekarang dan tidur dengan leluhurnya, jika dia ingin benar-benar menjadi wanita leluhurnya, dia tidak bisa hanya menjadi Fas. Yun Hao mengangguk dan berjalan di depan Wang Sun, yang berdarah dan berlutut di tanah. Karena Wang Sun telah tersihir oleh kekuatan mempesona Xia Xuan, Yun Hao tidak perlu menggunakan teknik pencarian jiwa yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan berkata langsung,
siapa yang memberi Yang Mulia tugas darah gelap? Entahlah, informasi majikan selalu tidak penting bagi para pembunuh kuil darah dunia bawah. Kami hanya melihat hadiah tugas, kali ini hadiah misinya sangat kaya. Kuil darah dunia bawah mengirim tidak kurang dari 10 pembunuh medali perak, dan bahkan 2 pembunuh medali emas. Mata Yun Hao dingin, artinya, selain 1 pembunuh alam fana dari Aula Darah Abadi di sana di Kabupaten Hongyang dan 2 pembunuh alam surga gua, ditambah Wang Sun, Xie Gao, dan Li Xing yang muncul di sini. Kuil darah abadi juga memiliki alam fana, dan barisan pembunuh dari setidaknya 5 alam surga gua yang sedang dalam misi untuk membunuh mereka. Apakah Anda tahu situasi di Kabupaten Hongyang? Yun Hao bertanya. Tadi malam, cedera Xia Xuan memang mengancam jiwa, jadi dia terburu-buru untuk membawa Xia Xuan pergi untuk sembuh. Selain itu, dia memiliki kepercayaan pada Xiao Ye, bahkan jika Xiao Ye tidak bisa membunuh pembunuh Mortal Realm dan klan iblis dari Mortal Realm, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika saya tiba di Kabupaten Hongyang, Istana Bela Diri Xiao Ye telah membunuh seorang pembunuh medali emas di Istana Darah Dunia bawah kita, membunuh alam transformasi klan iblis, dan membunuh semua orang dan iblis di Istana Darah Dunia bawah. Xie Gao tiba dengan muridnya selangkah lebih maju dari saya. Dia menangkap seorang saksi di Kabupaten Hongyang, dan memaksanya untuk bertanya tentang seluruh proses. Dikatakan bahwa Xiao Ye telah melahirkan lengan kanannya, tetapi dalam pertempuran tadi malam, meskipun Xiao Ye benar-benar memusnahkan lawan, dia juga membayar harga yang mahal, dan lukanya tidak ringan. Xie Gao diam-diam mengeluarkan nyamuk darah dari Istana Darah Dunia bawah, dan dia menggunakan nyamuk darah untuk menilai arah di mana Xiao Ye pergi ke lembah roh kesal. Tetapi lembah roh sangat berbahaya, ditambah Xiao Ye sangat kuat, dan aula darah kami masih memiliki pembunuh medali emas di sisi lembah roh. Jadi Xie Gao dengan tegas memilih untuk menggunakan nyamuk darah untuk menemukan Anda. Saya ingin mengambil tawar-menawar, jadi saya mengikuti Xie Gao dan mereka sepanjang jalan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan si pembunuh, Yun Hao menyadari bahwa kali ini masalahnya jelas jauh lebih rumit dari yang dia harapkan. Lawan tidak hanya mengatur jaring di Kabupaten Hongyang, tetapi bahkan berspekulasi bahwa tujuan selanjutnya di sisinya adalah lembah roh kesal. Yun Hao menatap pembunuh yang berlutut di tanah di depannya, dan tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata, Ling Feiyu dari Akademi Changyu Dao, tahukah kamu? Saya tahu, Ling Feiyu bergabung dengan Akademi Changyu Dao, kurang dari 3 bulan, dan telah menjadi salah satu dari 3 kandidat orang suci utama Akademi Changyu Dao. Untuk beberapa alasan, dia membunuh banyak orang di kuil darah dunia bawah kami, dan kuil darah dunia bawah juga mengeluarkan perintah pembunuhan kepada Ling Feiyu, tetapi dia tinggal di Akademi Changyu Dao, dan kami tidak punya cara untuk memulai. Tidak ada yang perlu ditanyakan, Yun Hao menusuk dengan pedang dan membunuh taring ini. Selama periode ketika Xia Xuan berada di dinasti Qing Feng, karena dia telah tinggal di kumpulan jiwa, dia tidak tahu tentang Ling Feiyu. Tetapi dari pemikiran seorang wanita, dia menyadari sesuatu. Tetapi seorang wanita pintar tidak akan mengajukan pertanyaan secara langsung. Dia menyimpan nama Ling Feiyu di dalam hatinya, dan di permukaan dia tidak mendengarnya. Cilde, kalau begitu kita. Sekarang apakah itu untuk kembali ke aula seni bela diri dulu? Yun Hao menggelengkan kepalanya, pergi ke lembah roh kesal. Xia Xuan, tapi ada juga pembunuh medali emas dari kuil darah gelap di sisi lain lembah roh kebencian. Meskipun utusan iblis Xiao Zhen pergi ke lembah roh jahat, utusan iblis Xiao Zhen membayar banyak harga untuk membunuh 2 musuh yang kuat di Kabupaten Hongyang, dan sekarang dia mungkin tidak dapat mengalahkan pembunuh medali emas dari Istana Darah Abadi. Yun Hao memandang Xia Xuan dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada alasan bagimu untuk pergi ke lembah roh kebencian? Xia Xuan, anak, tapi saya tidak ingin membiarkan Anda mengambil risiko karena itu. Aku akan bisa kembali ke lembah roh di masa depan. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, sekarang, saya juga punya alasan untuk pergi. Xia Xuan, mengapa Cilde harus pergi? Karena kamu ingin pergi. Hati Xia Xuan untuknya, dia merasakannya dalam-dalam. Apalagi sekarang, Xia Xuan telah menjadi wanitanya. Wanitanya, kemanapun dia ingin pergi, dia secara alami akan membawanya ke sana. Tentu saja, mencari master aula bela diri dari kerajaan kuno Xia besar,
Yun Hao juga ingin menyelesaikannya sesegera mungkin, dan dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia tidak sabar untuk mengetahui alasan mengapa Di Fei sendirian di jurang, dan dia juga ingin menstabilkan istana bela diri sesegera mungkin, sehingga dia bisa menghadapi kerajaan kuno Xia besar secara langsung, dan kemudian menemukan tubuh iblis neraka ke-9 yang ditangkap Chang Yao ribuan tahun yang lalu. Begitu ucapan ini keluar, Xia Xuan tampak tercengang, lalu matanya memerah, dan air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya yang mempesona, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Yun Hao dengan emosi, dan berkata, "Cilde. Terima kasih." Petik 2. Bab 362, mayat itu berlutut dan menembak. Lembah Roh Kebencian tidak terlalu jauh dari Kabupaten Hongyang. Ini juga alasan mengapa Xiao Ye secara khusus memilih tugas eliminasi iblis dari Kabupaten Hongyang ke Yun Hao. Yun Hao membawa Xia Xuan dan bergegas turun dengan kecepatan penuh, dan dalam setengah hari, dia tiba di tepi lembah Roh Kesal. Lembah hantu bukanlah lembah tunggal, tetapi lembah demi lembah. Ada hampir 100 mil dalam satu radius. Berdiri di area di tepi lembah Roh Kebencian, Yun Hao merasakan aura dingin mengalir ke arahnya. Di lembah di depan, angin tersapu, membuat suara tangisan yang mematikan kulit kepala. Terkadang suara itu menjadi seperti wanita tua yang terisak dengan suara rendah, terkadang seperti bayi yang menangis dengan tajam, dan terkadang seperti seseorang yang melolong dengan menyedihkan melalui siksaan paling menyakitkan di dunia. Xia Xuan berdiri di sisi Yun Hao, melihat lembah di depannya, tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya kesedihan dan rasa sakit yang sulit diselesaikan, dan gumpalan kebencian yang kuat. "Cilde." Suara Xia Xuan penuh dengan emosi yang rumit, dan berkata, "Jika kita bertemu dengan pembunuh kuil darah dunia bawah, kita akan segera pergi dan kembali nanti." "Yun Hao, ayo pergi dan lihat dulu." Yun Hao membawa Xia Xuan ke lembah Roh Kesal. Suara tangisan, kadang-kadang tajam dan pedih, menjadi lebih jelas, seolah-olah terdengar di telinga mereka. Xia Xuan juga merupakan pembangkit tenaga listrik di alam surga gua, dan dia segera mengaktifkan vitalitasnya di sekitarnya, dan vitalitasnya bergetar untuk mengisolasi suara-suara ini. "Cilde, roh yang kesal. Apa yang terjadi?" Xia Xuan bertanya. "Yun Hao, apakah itu manusia, tanaman dan monster, atau binatang iblis, atau bahkan senjata, Del?" Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia memiliki roh. Tubuh manusia, tubuh binatang iblis, rimpang tanaman dan pohon, dan bahan senjata adalah pembawa roh. Biasanya, ketika pembawa dihancurkan, roh akan menghilang bersamanya. Tapi ada pengecualian, misalnya, untuk pembudidaya manusia, setelah alam kultivasi kuat sampai batas tertentu, bahkan jika tubuhnya rusak, jiwa dapat terus ada, dan hal yang sama berlaku untuk roh rumput dan kayu, binatang iblis, senjata, Del. Xia Xuan mengangguk, "Saya mengerti ini. Tetapi sebagian besar roh yang membenci di lembah roh yang membenci ini seharusnya tidak terlalu kuat di depannya. Bagaimana mereka terus ada?" Yun Hao, obsesi, keengganan untuk mati, kebencian, kemarahan. Semua jenis obsesi bersatu, dan mereka akan membentuk potensi khusus. Di bawah pengaruh kekuatan ini, bahkan setelah kematian orang yang tidak kuat, jiwa mereka tidak akan tersebar. Karena tren ini terdiri dari banyak emosi paranoid yang ekstrim, itu juga menyebabkan jiwa-jiwa ini terus-menerus dipengaruhi, dan seiring waktu, mereka akan melupakan obsesi spesifik mereka dan menjadi gila, hanya menyisakan keinginan untuk membunuh. Begitu saya mendengar beberapa kata terakhir yang diucapkan Yun Hao, kesedihan dalam ekspresi Xia Xuan menjadi lebih intens, dan dia bergumam pelan, "Apakah hanya ada keinginan untuk membunuh yang tersisa?" Yun Hao melirik Xia Xuan, tetapi tidak bertanya apa-apa. Tapi dia sudah menebak beberapa. Karena Xia Xuan tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, Yun Hao tidak akan bertanya terlalu banyak, dan ketika Xia Xuan ingin mengatakannya, dia secara alami akan mengatakannya. Mereka berdua melakukan perjalanan agak jauh melalui lembah. Tiba-tiba, embusan angin melolong. Angin yin seperti bilah tipis. Xia Xuan masih tenggelam dalam kesedihan yang kompleks, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Hati Yun Hao tergerak, dan gumpalan pedang Yuan berubah menjadi pedang Qi dan keluar, merobek angin yin. Diikuti oleh, di depan mereka, angin yin berputar-putar di area kecil,
dan beberapa sosok ilusi yang terdistorsi terlihat samar-samar. Mati, mati, hehehe, mati. Sosok ilusi itu mengeluarkan tangisan rendah aneh yang membuat kulit kepala kesemutan, dan kemudian melayang ke arah Yun Hao dan Xia Xuan. Xia Xuan akhirnya kembali sadar, dan dengan menukik, dia mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan menebasnya, namun, bila pedang menebas bagian tengah sosok ilusi, dan sosok ilusi menyatu dalam sekejap mata, tanpa kerusakan sedikitpun. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya. Aura emas melintas dan berubah menjadi tangan emas besar, memenjarakan dan menghancurkan roh kebencian ilusi ini. Pilihan terbaik untuk menghadapi roh yang kesal adalah dengan menggunakan kekuatan spiritual. Tentu saja, jika kekuatan spiritual tidak cukup kuat, Anda juga dapat menggunakan kekuatan ki dan darah, serta beberapa cara maskulin dan kekerasan. Suara Yun Hao terdengar. Xia Xuan, kalau begitu aku, Yun Hao, kamu dilahirkan dengan pesona dan semangat yin ekstrim, jadi kekuatanmu hampir tidak dapat menahan semangat kesal. Selanjutnya, kamu hanya perlu mengikutiku, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Bagian ini membuat Xia Xuan tiba-tiba teringat tadi malam. Itulah yang terjadi tadi malam. Dia hampir tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu. Itu semua yang dilakukan Shizu, dan dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Shizu. Xia Xuan menjawab dengan lembut, tiba-tiba berpikir dalam hatinya, lain kali. Pastikan untuk melakukannya sendiri. Setelah melewati beberapa lembah, dia bertemu banyak roh yang kesal di jalan. Yun Hao tidak memberi roh yang kesal kesempatan untuk keluar, dan ketika dia mengetahuinya, dia langsung menghancurkan masa lalu dengan kekuatan spiritual. Di area luar lembah roh kebencian ini, tidak mungkin akan ada roh kebencian yang dapat membawa serangan spiritualnya. Keduanya datang ke lembah ke-6. Situasi di lembah ini berbeda dari 5 lembah sebelumnya. Di sini, tidak ada angin yin di mana-mana, tetapi dipenuhi dengan aura pembantaian yang kuat. Xia Xuan tanpa sadar meraih lengan baju Yun Hao. Yun Hao, jangan gugup. Dia membawa Xia Xuan dan terus berjalan. Tiba-tiba, tanah di depan mereka berdua tiba-tiba retak. Telapak tangan yang busuk dan compang camping menyembul dari tanah. Segera setelah itu, telapak tangan kedua juga terentang dari tanah yang telah diambil. Di bawah tatapan Yun Hao dan Xia Xuan, sesosok mayat perlahan merangkak keluar dari tanah. Setengah dari kepala jelas hancur oleh kekuatan besar, dan setengah kepala yang tersisa ditutupi dengan daging dan kulit compang camping. Sisa kulit juga membusuk dan bernanah, dan tulang-tulang yang menghitam bisa dilihat. Mayat yang membusuk ini masih mengenakan satu set baju besi compang camping, yang juga telah terkorosi oleh waktu, dan sulit untuk membedakan penampilan aslinya. Mayat membusuk yang berdiri di depan Yun Hao dan Xia Xuan tampaknya sangat sulit, tetapi masih. Sedikit demi sedikit, dia menegakkan tubuhnya, seperti tombak. Mereka yang mengkhianati Xia besar, mati. Mayat yang membusuk meraung dengan marah. Meskipun suara yang dibuat oleh belau busuk seperti belau compang camping, tetapi kemarahan tak berujung yang terkandung dalam nada itu sangat kuat. Suara itu jatuh. Mayat yang membusuk itu bergegas maju dalam satu langkah, dan di tubuhnya yang compang camping, ia meledak dengan niat pertempuran yang sangat tinggi dan membunuh Yun Hao. Yun Hao mencoba menghancurkan mayat yang membusuk dengan kekuatan spiritualnya. Cilde, tunggu sebentar. Suara Xia Xuan segera terdengar. Kekuatan spiritual. Yun Hao langsung memenjarakan keinginan roh yang kesal. Bangkai itu berhenti. Yun Hao, mungkin orang yang meninggal di sini diserang oleh roh yang kesal, atau bisa juga tubuh roh yang membenci itu sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, itu sudah mati. Dan satu-satunya hal yang mengendalikan mayat yang membusuk ini adalah keinginan roh yang membenci untuk membunuh. Kata Yun Hao. Cilde. Xia Xuan mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan mayat yang membusuk. Dia terdiam untuk waktu yang lama, menggigit bibirnya, seolah-olah dia menahan kesedihannya, dan berkata, bisakah kamu membiarkan semangat kesalannya menghilang tanpa rasa sakit? Yun Hao mengangguk. Saat berikutnya, begitu pikirannya bergerak, aura emas melonjak, dan kekuatannya tampak jauh lebih lembut, secara bertahap. Sedikit demi sedikit, kemarahan pada mayat yang membusuk itu menghilang. Ketika kebencian dan obsesi mayat yang membusuk menghilang, tiba-tiba,
Bangkai itu berlutut tepat di depan Xia Xuan. Hampir pada saat ini, dengan desingan, suara pecah udara yang sangat tajam terdengar, dan sebuah panah datang dengan kekuatan menusuk yang sangat menakutkan. Bab 363, Temui orang yang ingin kamu temui. Panah yang datang dari api, membawa kekuatan menusuk yang mengerikan, mengeluarkan siulan tajam, dan ruang itu hancur kemanapun ia lewat. Jelas, kekuatan milik alam surga gua yang menembakkan panah ini. Yun Hao merasakan serangan panah, dan langsung bergegas ke depan, membawa Xia Xuan bersamanya, dan menyapu ke depan. Ledakan. Ketika panah mendarat di daerah di mana Xia Xuan dan Yun Hao berada, kekuatan yang terkandung di dalamnya meledak dengan keras, dan tanah dalam radius ratusan meter diledakkan keluar dari lubang besar sedalam beberapa zang. Mayat pembusukan roh kesal yang disebarkan oleh Yun Hao dengan kekuatan spiritual dan berlutut untuk Xia Xuan juga dibombardir oleh kekuatan yang kuat ini dan berubah menjadi kepingan-keping. Tentu saja, roh yang membenci dalam mayat yang membusuk, setelah dihilangkan oleh kekuatan spiritual Yun Hao, ditakdirkan untuk tidak ada selama beberapa napas, karena roh yang membenci itu adalah akar dari keberadaan roh yang membenci. Bisa, lagi pula, karena serangan panah inilah hantu kehilangan sedikit waktu terakhir untuk sadar kembali. Xia Xuan melihat lubang dalam yang disebabkan oleh ledakan, dan ekspresinya berubah tajam. Sepertinya Tuhan benar-benar membantuku, bunuh Wudian Xiao Ye, kekuatan Lao Su tidak cukup, kupikir kali ini aku keluar. Aku bahkan tidak bisa minum sup panas, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu misi ini. Lao Su tidak hanya ingin minum sup panas, tetapi juga makan daging, hahaha. Jarak. Seorang pembunuh alam surga gua dari Istana Darah Dunia Bawah, memegang busur besar yang sangat berlebihan, telah menarik tali busur saat dia berbicara, dan panah khusus berkedip dengan vitalitas yang menyala-nyala. Anda membunuhnya. Suara yang dalam terdengar dari mulut Xia Xuan. Di wajahnya, ada kemarahan yang belum pernah dilihat Yun Hao sebelumnya. Hah! Dia menghunus pedangnya, dan niat membunuh yang hiruk-pikuk meletus. Aku menginginkanmu mati. Setelah minum besar, sosok Xia Xuan terbang dan menyerang pembunuh aula darah abadi yang memegang busur besar di tangannya. Baru di alam surga gua, Lao Su adalah gua dan surga 3 kali lipat. Anda bahkan tidak bisa mendekati Lao Su. Pembunuh alam surga gua dari aula darah dunia bawah meraung, dan jari-jari yang mencubit tali busur melepaskannya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan panah dari tali mengunci napas Xia Xuan dan melesat keluar. Di mana panah itu lewat, naga api yang menakutkan menyeret keluar, menakutkan dan menakutkan. Hong Chen tidak bisa menahannya. Xia Xuan langsung menggunakan teknik pedang ofensif dan defensif ini, dan kekuatan yang terkandung dalam panah yang ditembakkan di depannya tersapu ke dalam cahaya pedang debu merah yang mengepul, dan kemudian gerakan pedang tiba-tiba berubah lagi, dan pejalan kaki debu merah benar-benar menghancurkan panah ini. Pembunuh 3 kali lipat alam surga gua dari aula darah dunia bawah jelas tidak menyangka kekuatan Xia Xuan dapat menahan panahnya, tetapi itu tidak memengaruhi penilaiannya sama sekali, dan dalam sekejap mata, dia mengeluarkan panah lagi dan meletakkannya di busur besar. Saat dia hendak menembakkan panah lagi, tiba-tiba, perasaan bahaya yang ekstrim datang kepadanya. Sepertinya ada bayangan kematian, yang menyapu dia dalam sekejap, menyelimutinya di dalamnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera menyerah menembakkan panah yang sudah disiapkan, dan ingin mundur. Sosok Yun Hao, seolah-olah muncul dari udara tipis, telah tiba di sisinya, dan dengan keras, pedang Susin menebas. Istana Darah Abadi, pembunuh 3 dari alam surga gua, meskipun dia menghindari titik vital, lengan yang memegang busur besar dipotong oleh pedang. Ah! Dia berteriak, segera berbalik, tidak berani bertarung, dan langsung berencana untuk melarikan diri untuk hidupnya. Jangan melihatnya sebagai pembudidaya 3 dari alam surga gua, tetapi semua kemampuannya ada di busur besar ini. Busur besar ada di tangannya, dan dia 1 atau 2 lebih tinggi darinya, dan dia tidak takut, yakin bahwa dia bisa menembak target. Gaya bertarungnya sangat mirip dengan penyihir formasi, jika dia dekat dengan musuh. Bahkan jika dia baru mengenal kekuatan alam surga gua, dia dapat membantainya tanpa banyak usaha. Oleh karena itu, ketika dia biasanya ingin membunuh orang,
dia bersembunyi dan menembakkan panah secara diam-diam. Tapi hari ini, dia ceroboh, dia tidak mengambil Yun Hao dan Xia Xuan di matanya, dan melompat keluar secara langsung, tidak hanya mengekspos posisinya, tetapi juga karena dia membenci lawannya, dia bahkan tidak mengetahui bahwa orang lain di pihak lain dekat dengannya. Sebagai pembunuh perak di alam surga gua, dia telah melakukan misi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tapi ini adalah pertama kalinya kecerobohan seperti itu dilakukan. Dan kecerobohan ini membuatnya jatuh ke dalam krisis hidup dan mati dalam sekejap. Sekarang, lengan di mana dia memegang busur besar patah, dan dia takut, mengetahui bahwa jika dia tidak segera melarikan diri, dia pasti akan mati di sini. Dia baru saja melarikan diri. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya melonjak seperti gelombang laut, dan gelombang pedang gegar otak yang menakutkan meledak di bagian bawah kakinya, menghancurkan kakinya menjadi kabut darah. Itu adalah pedang ekstrim 5 elemen Yun Hao, pedang gelombang kejut ekstrim bumi. Triple killer dari alam surga gua kuil darah dunia bawah, yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi, kehilangan kakinya dalam sekejap mata, dan tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menabrak tanah dengan letupan. Saat berikutnya, itu adalah kekuatan kuat yang mendarat di punggungnya, menginjak-injak tubuhnya langsung ke tanah, diikuti oleh kekuatan tajam yang menembus punggungnya dan menjepitnya ke tanah. Xia Xuan Te, matanya, yang awalnya penuh pesona, merah dan merah saat ini. Bilah pedang, Yun Hao terangkat, pembunuh yang dipaku ke tanah dilemparkan ke depan Xia Xuan. Xia Xuan menarik napas dalam-dalam, tetapi pada saat ini, dia mengendalikan niat membunuh yang hampir sepenuhnya di luar kendali, dan cahaya kabur yang cemerlang menyebar dari ujung jarinya, menenggelamkan si pembunuh. Lembah Wraith, berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Xia Xuan bertanya. Pembunuh medali emas. Masih ada 5 pembunuh medali perak, dan seharusnya ada lebih dari 500 pembunuh di bawah medali perak. Xia Xuan, apakah kamu pernah menemukan Xiao Ye? Xiao Ye berada di Kabupaten Hongyang, membunuh salah satu pembunuh medali emas kami, dan membunuh alam fana klan iblis lainnya. Dia terluka parah, dia bertarung dengan pembunuh medali emas yang datang ke lembah roh kebencian dari kuil darah dunia bawah kami, dan dia terluka dan melarikan diri ke kedalaman lembah roh kebencian. Xia Xuan memandang Yun Hao, apakah ada hal lain yang ingin diketahui Cilde? Yun Hao menggelengkan kepalanya. Xia Xuan tidak lagi menekan niat membunuh, dan dengan tebasan pedang, dia memenggal kepala si pembunuh. Setelah mengambil nyawa si pembunuh, Xia Xuan berjalan diam-diam menuju lubang dalam yang meledak. Roh yang kesal dan mayat bangkai telah diledakkan. Dia menemukan pecahan baju besi yang dikenakan oleh mayat bangkai, dan melihat ke bawah untuk waktu yang lama. Yun Hao tidak mengganggunya, tetapi mengambil busur besar di tanah. Busur ini sangat bagus, ini adalah senjata terbaik dari peringkat Xuan, dan bahkan dekat dengan tingkat yang lebih rendah dari peringkat tanah. Di cincin penyimpanan Assassin of the Underworld Blood Temple, ada juga lusinan panah yang dibuat khusus, yang dapat digabungkan untuk meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Yun Hao memindahkan busur dan anak panah besar ke cincin penyimpanannya. Xia Xuan menekan semua pikirannya, berjalan ke arah Yun Hao, dan berkata, Cilde. Kamu menungguku di sini, aku ingin masuk dan melihat, lagi. Sekarang, situasinya menjadi jelas, Xiao Ye memang telah datang ke lembah roh kesal. Xiao Ye, yang terluka parah, dikejar dan dibunuh oleh pembunuh medali emas dari Istana Darah Hades. Selain satu pembunuh medali emas, ada juga 5 pembunuh medali perak dari alam surga gua, dan lebih dari 500 elit dari Istana Darah Hades. Jika Anda terus masuk lebih dalam ke lembah roh kebencian, Anda pasti akan menemukan kekuatan kuil darah dunia bawah. Tapi dia masih ingin pergi, tapi dia tidak ingin Yun Hao masuk bersamanya lagi. Yun Hao, ayo pergi, temui orang yang ingin kamu temui. Orang, petik 2, bab 364, Kebenaran tentang lembah roh kebencian. Ketika Yun Hao mengatakan ini, mata Xia Xuan ditutupi dengan lapisan kabut lain. Ini adalah wanita yang menggoda dan sensual. Cilde, 1000 tahun yang lalu, orang-orang yang tewas di sini dalam pertempuran. Saya membunuh mereka, saya minta maaf pada mereka, saya ingin mereka semua istirahat. Mereka sudah mati, jiwa mereka, didukung oleh obsesi,
Terus berlanjut hingga sekarang, jatuh ke dalam paranoia dan kegilaan yang ekstrim, dan saya tidak ingin mereka terus menderita penyiksaan seperti itu. Yun Hao, momentum yang membimbing jiwa orang mati harus memiliki inti, menemukan inti ini, dan membubarkan keganasan inti roh kebencian, dan momentum ini juga akan runtuh. Xia Xuan, Childe, kalau begitu aku akan menemukan inti ini, aku ingin menebus hal-hal salah yang aku lakukan sebelumnya. Meskipun aku tahu bahwa tidak peduli berapa banyak yang aku menebusnya, itu tidak akan membantu, dan aku tidak dapat menghidupkan kembali mereka. Tetapi jika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan memiliki hati nurani yang buruk selama sisa hidupku. Sampai sekarang, Xia Xuan tidak mengatakan apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan Yun Hao masih tidak bertanya, dia mengangguk dengan tenang dan berkata, aku akan membantumu. Xia Xuan sangat tersentuh, terima kasih Gongxi karena sangat percaya padaku. Yun Hao menatapnya, kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu untukku, jadi ada apa jika aku melakukan hal-hal ini untukmu? Dalam adegan di Kabupaten Hongyang itu, dedikasi Xia Xuan menyentuh hati sanubarinya. Dia tidak suka mengucapkan kata-kata manis itu, apalagi memberitahu hati, dia hanya mengambil tindakan praktis. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kedalaman lembah roh kebencian, ledakan mengerikan terus terdengar, meraung dan bergetar, dan langit dan bumi bergetar. Xiao Ye berlumuran darah, sepasang tangan besi bisa mengguncang gunung Tianshan, dan kekuatan tinjunya tak tertandingi, meledakkan sekelompok asasin dari kuil darah abadi di depannya berkeping-keping, membunuh jalan berdarah, dan kemudian bergegas keluar dari pengepungan. Belakang, seorang pembunuh kuil darah Stygian yang dipersenjatai dengan pisau panjang melangkah ke udara dan mengejarnya. Xiao Ye, kamu benar-benar mengejutkan. Lengan kanan yang terputus sebelum Anda dipromosikan ke alam fana tumbuh kembali, dan kekuatan tinju Yue bergetar keluarga Xiao dipulihkan. Dengan budidaya tingkat ganda alam fana, Anda membunuh pembunuh medali emas dari kuil darah fana kami di Kabupaten Hongyang, dan membunuh klan iblis dari transformasi 3 kali lipat alam fana, pertempuran itu akan cukup bagi Anda untuk menjadi terkenal di kerajaan kuno Xia besar. Dan Anda dapat menyelamatkan nyawa anjing itu di bawah pedang saya beberapa kali berturut-turut di bawah cedera serius saya, Anda. Ini benar-benar luar biasa, hahaha. Tapi semakin kamu menjadi sasaran, semakin membangkitkan minat berburuku. Jika kamu melarikan diri dari lembah roh, langit sangat besar, akan sangat sulit bagiku untuk menemukanmu, tetapi sekarang sepertinya kamu masih harus menunggu kedua anak kecil itu di sini. Kamu takut bahwa kamu akan pergi, dan mereka akan datang, dan mereka akan mati di tanganku. TSK, saat ini, kamu masih memiliki hati untuk peduli dengan hidup dan mati orang lain, itu benar-benar cukup bodoh. Pembunuh kuil darah abadi yang memegang pedang ini berbicara dengan nada dingin, tetapi kecepatannya di bawah kakinya tidak lambat, dan setiap langkah yang dia ambil adalah ratusan zang di udara, dan dia segera menyusul Xiao Ye lagi. Pedang laut darah, dengan minuman dingin, bilahnya menebas, dan cahaya pedang itu seperti lautan darah yang melonjak, dan salah satu bilah berwarna darah merobek lautan darah dan menebas ke arah punggung Xiao Ye. Xiao Ye tiba-tiba berbalik, vitalitas di lengannya membuncit, dan dia menabrak pisau berwarna darah yang menebasnya. Ledakan, ruang di sekitarnya hancur, pedang berwarna darah itu hancur, dan cahaya pisau laut darah menghilang. Sosok Xiao Ye terbang mundur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya pecah di sekujur tubuhnya, dan darah berceceran. Pisau darah Wuton, Mortal Vivavolt, tidak lebih dari itu. Xiao Ye meraung dengan marah, dan langsung menstabilkan tubuhnya terbang terbalik, seperti binatang raksasa yang ganas, menghantam pembunuh medali emas yang terbang ke arahnya. Dijuluki pisau darah, bernama Wuton, pembunuh medali emas dengan kultivasi 5 kali lipat dari alam fana mendengus dingin, cari kematian. Kata-kata itu jatuh, dan pedang itu menebas kepala Xiao Ye. Melihat bahwa pisau ini akan membelah kepala Xiao Ye menjadi dua, tubuh Xiao Ye yang sangat cepat bergeser sedikit ke samping dengan cara yang luar biasa. Hah, pisaunya berkedip, lengan kanan Xiao Ye, yang baru saja tumbuh, patah di bahu. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Sudah lebih dari 1 dekade sejak saya kehilangan lengan kanan saya, dan saya sudah lama terbiasa.
Untuk pembangkit tenaga listrik Mortal Realm lainnya, pasti ada sedikit keraguan dalam menghadapi risiko kehilangan lengan. Tapi baginya, jika hilang, itu hilang. Untuk waktu yang lama, kurangnya lengan kanannya telah memengaruhi kekuatan tempurnya, tetapi dalam 10 tahun terakhir, mengandalkan lengan kiri, dia juga membuat banyak ketenaran. Dengan mengorbankan salah satu lengan kanannya dipotong, Xiao Ye berhasil mendekati pisau darah Wuton. Tangan kirinya mengepal dan membanting wajah Wu Jian. Pisau darah yang ditebas Wuton tidak punya waktu untuk membela diri, jadi dia hanya bisa buru-buru mengangkat tangan kirinya untuk memblokirnya. Ledakan. Tinju Xiao Ye mengenai lengan kiri Wuton, langsung meledakkan lengan kiri Wuton, dan tinju itu masih kuat, dan itu jatuh dengan keras di wajah Wuton. Kepala Wuton hampir meledak, dan tubuhnya terbang mundur. Dan Xiao Ye tidak lagi menyerang. Dia tahu bahwa Wuton tidak mudah dibunuh, dan sekarang prioritas utama adalah segera menyingkirkan Wuton, dan kemudian menemukan tempat yang aman. Menunggu Yun Hao dan Xia Xuan. Dia belum bisa pergi, seperti yang diduga Wu Jian. Begitu mereka pergi, jika Yun Hao dan Xia Xuan datang, dengan kekuatan mereka, dalam menghadapi pembunuh Wu Jian di Istana Darah Gelap, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Yun Hao. Tapi dia baru saja bergabung dengan tim Lone Blade. Dia membawa Yun Hao untuk menjalankan misi, dia harus melakukan yang terbaik, dengan segala cara, untuk membawa Yun Hao kembali ke Istana Bela Diri. Segera, sosok Xiao Ye menghilang tanpa jejak. Wajah compang camping dari pisau darah Wuton melonjak dengan ki transformasi fana, menyehatkan daging dan darah untuk dilahirkan kembali, tetapi lengan kiri yang telah meledak tidak pulih begitu cepat. Kemudian, pembunuh lain dari kuil darah Stygian akhirnya mengejarnya. Wu Jian menekan amarahnya dan meraung, "Tunggu aku." Xiao Ye tidak pergi. Dia pasti menunggu kedua lelaki kecil itu. Temukan mereka. Jangan bunuh mereka dulu. Tangkap mereka hidup-hidup. Aku ingin menggunakan hidup mereka sebagai umpan untuk memaksa Xiao Ye keluar dan mati. Berpikir bahwa dia benar-benar terluka oleh Xiao Ye dengan serangan mematikan barusan, wajah Wuton penuh dengan kekejaman, dan dia tidak sabar untuk menggunakan pisau berdarahnya untuk membongkar Xiao Ye menjadi 8 bagian. Setelah penjelasan, Wu Jian segera pergi mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Tidak hanya sesederhana kehilangan setengah dari lengan kirinya, pukulan yang dipukul Xiao Ye di wajahnya, dia tampaknya terlahir kembali dan seluruh wajahnya telah pulih. Tetapi niat tinju dari pukulan itu juga membuat kesadarannya terkejut, dan jiwanya trauma. Sisi lain, Xiao Ye, yang telah membuang pisau darah Wuton, telah menembus ke area inti lembah roh kebencian saat ini. Lengan kanannya yang hilang sekarang hilang. Tapi tidak masalah, sekarang dia sudah bisa menumbuhkan kembali lengannya dengan ki fana di tubuhnya. Masalah utamanya sekarang adalah banyak luka di tubuhnya ditumpangkan, menyebabkan kondisinya jatuh dengan kecepatan tinggi, dan dia harus mencari tempat untuk sembuh sesegera mungkin. Jika Anda sedikit mengendalikan cederanya, Anda harus menemukan cara untuk menerobos, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menemukan Yun Hao dan Xia Xuan, dan kemudian membawa mereka pergi. Segera, Xiao Ye menemukan lembah yang cocok untuk bersembunyi dan menyembuhkan, dan tubuhnya menukik ke bawah. Roh kesal yang tak terhitung jumlahnya langsung dibantai keluar dari lembah, seperti gigi dan cakar, ingin menenggelamkan Xiao Ye. Xiao Ye meraung dengan marah. Kekuatan ki dan darah maskulin dan mendominasi, serta vitalitas alam fana, terkandung dalam gelombang suara yang kuat ini, meledakkan semua roh kebencian yang menerkam. Dia berhasil memasuki lembah, tapi saat berikutnya, sidik jari vitalitas besar tiba-tiba meraih tubuh Xiao Ye, dan kemudian, tanah retak, seperti binatang raksasa yang membuka mulutnya yang berdarah, dan sidik jari vitalitas menarik tubuh Xiao Ye ke celah di tanah. Sudah waktunya untuk datang, raja ini menggunakan ribuan roh yang membenci ini untuk menyempurnakan senjata, dan hanya kekurangan segumpal semangat perang yang segar untuk mendominasi kehendak roh yang kesal. Hahaha. Seringai menakutkan datang dari celah di tanah, dan kemudian retakan itu perlahan menutup, dan semuanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Cilde, mayat prajurit yang kita temukan di lembah ke-6, masuk akal bahwa semakin dalam kita masuk ke lembah hantu, semakin kita harus bertemu dengan mayat prajurit yang didominasi oleh kehendak Wraith. Tapi sekarang kita hampir menembus ke area inti lembah Wraith, kita tidak pernah menemukannya lagi. Kata
Xia Xuan, sepanjang jalan, saya bertemu dengan banyak roh yang kesal. Tapi roh-roh yang membenci itu semua tertarik oleh momentum di sini setelah lembah roh kebencian terbentuk. Xia Xuan tidak hanya menemukan masalahnya, tetapi bahkan Yun Hao merasa ada yang tidak beres. Dia mengingat informasi tentang lembah roh kebencian yang diberikan oleh Zhang Tao, dan kemudian tampaknya masalahnya telah ditemukan. Roh-roh yang membenci di sini di lembah roh kebencian adalah sisa dari perang besar perubahan kekuatan kekaisaran kerajaan kuno Xia besar ribuan tahun yang lalu. Xia Sundao, yang berhasil naik tahta saat itu, pernah memerintahkan agar siapapun di kerajaan kuno Xia besar dilarang memasuki lembah roh kebencian untuk membersihkan roh-roh yang kesal. Alasannya adalah bahwa tidak peduli apa, roh-roh yang membenci ini pernah menjadi tentara kerajaan kuno Xia besar, dan dia tidak ingin membunuh mereka semua. Justru karena alasan inilah lembah roh kebencian telah dapat ada sampai sekarang, dan roh kebencian di sini semakin kuat dan kuat. Kata Yun Hao. Xia Xuan segera menggertakkan giginya dan berkata, Xia Sundao adalah orang yang jahat dan licik, tercela dan kejam yang tidak tahu malu. Dia tidak akan sebaik itu. Yun Hao mengangguk dan berkata, dikombinasikan dengan situasi saat ini, Xia Sundao mungkin sengaja membiarkan roh kesal di lembah roh kebencian tumbuh lebih kuat, dan kemudian menggunakan roh kebencian ini untuk menyelesaikan beberapa penyebaran penting. Dengan begitu banyak roh yang kesal, ini adalah harta karun besar bagi beberapa pembudidaya yang mengembangkan metode jahat. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yun Hao, Xia Xuan bereaksi, dengan niat membunuh yang kuat dalam suaranya, dan berkata, dengan kata lain, Xia Sundao membunuh mereka, biarkan roh kebencian yang mereka bentuk terus tumbuh, dan ketika saatnya tiba, akankah roh-roh kesal ini dipanen lagi? Yun Hao mendengus, saya tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Xia Xuan mengepalkan tinjunya dan berkata, bahkan mungkin, para prajurit ini menjadi roh yang membenci setelah kematian, dan itu juga merupakan cara yang disengaja yang diletakkan oleh Xia Sundao. Benarkah? Yun Hao menemukan bahwa fluktuasi suasana hati Xia Xuan sangat keras, jadi dia berkata, jika rencananya telah selesai, maka lembah roh kebencian tidak akan ada lagi, jadi itu bisa dihentikan sekarang. Xia Xuan melihat ke depan, ekspresinya sedih, tetapi itu lebih merupakan kemarahan dan kebencian, dan dia bergumam, bahkan jika aku berjuang keras, aku juga ingin menghentikan rencana Xia Sundao dan membiarmu beristirahat dengan tenang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu membalaskan dendammu, dan menggunakan kehidupan anjing Xia Sundao untuk memberi penghormatan kepadamu. Petik 2. Bab 365 Kota ditutup, roh kebencian terkuat. Sesaat kemudian, Yun Hao dan Xia Xuan berdiri tinggi di tepi lembah. Dalam pandangan mereka, sekelompok pembunuh dari kuil darah gelap memblokir bagian depan. Xia Xuan mengepalkan pedang panjang di tangannya dan bersiap untuk membunuhnya. Yun Hao mengamati sejenak, dan kemudian mengatur arai 7 rantai jahat lagi. Pola roh emas mengalir ke bahan susunan dan jatuh. Yun Hao memandang Xia Xuan dan berkata, kamu tetap dalam formasi, masuk saja dan bunuh satu persatu, jangan keluar. Setelah penjelasan, hati Yun Hao tergerak, dan dia mengeluarkan busur besar di cincin penyimpanan, dan sebuah anak panah langsung ditempatkan di tali busur. Pada kesempatan pembukaan busur, vitalitas Yun Hao disuntikkan ke busur dan anak panah, dan pola roh di busur dan anak panah dirangsang, menyebar dengan cahaya yang menyala-nyala. Lepaskan jari-jari yang mencubit tali busur. Panah meledak. Diam. Dalam sekejap, panah itu melesat di belakang pembunuh kuil darah Stygian di puncak alam kembali di kejauhan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Dengan ledakan besar, pembunuh puncak dari alam Guihi Istana Darah Abadi, yang terbunuh oleh panah, langsung dilep menjadi kabut darah. Para pembunuh di sekitarnya tidak luput, dan langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang Qi yang dipicu. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Gerakan ini menarik perhatian semua pembunuh kuil darah Stygian yang terkunci di depan. Dan saat ini, panah lain menemuinya. Ledakan. Kelompok pembunuh lain tewas dalam kekuatan mengerikan dari panah ini. Sial. Busur yang beredar. Bagaimana busur keliling di tangannya? Jangan terlalu peduli. Dalam misi ini, bocah bau ini lebih penting daripada Xiao Ye. Dia benar-benar datang. Bunuh.
Tiba-tiba, semua pembunuh datang seperti orang gila. Busur besar di tangan Yun Hao ditarik keluar lagi, dan kali ini, 7 anak panah penuh ditempatkan di tali B. 7 anak panah serempak. Kali ini, itu bukan lagi penembakan diam, tetapi 7 anak panah menembus udara, memicu suara siulan yang tajam, seperti raungan yang menggelegar. Ketika panah itu ditembakkan ke kerumunan pembunuh yang bergegas menuju kuil darah Stygian, kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar meledak. Ledakan, 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 ledakan. 4 ledakan berturut-turut menewaskan setidaknya 50 atau 60 orang. Tapi ada 3 anak panah lagi, tetapi mereka diblokir oleh 3 pembunuh perak dari kuil darah Stygian. Yun Hao sudah membuat persiapan, dan di antara pembunuh aula darah abadi yang dikurung di sini, selain 1 pembunuh medali emas, ada juga 5 pembunuh medali perak dari alam surga gua. Sekarang, pembunuh medali emas tidak muncul, dan pembunuh medali perak masih 2 lagi. Yun Hao menebak bahwa mereka harus mengejar Xiao Ye. Oleh karena itu, hanya ada 3 pembunuh perak di sini, dan hanya 3 pembunuh perak ini yang perlu ditanggapi dengan serius, dan yang lainnya hanyalah sekelompok gerombolan. Sesuatu untuk mati. Setelah seorang pembunuh perak menekan panah yang ditembakkan oleh Yun Hao, dia meraung dengan marah, dan kecepatannya melonjak, meninggalkan 2 pembunuh perak lainnya. Mengaum. Hantu kera raksasa setinggi puluhan kaki mengembun padanya. Aura kera raksasa itu sangat ganas, dengan kekuatan menakutkan menghancurkan gunung dengan 1 pukulan sesuka hati, dan hantu kera raksasa dengan keras merobek ruang. Jangan menunggu hantu kera raksasa memasuki celah spasial. Tali busur yang dicubit di tangan Yun Hao dilepaskan lagi. Panah tajam itu ditembakkan, dan tiba-tiba, panah itu berubah menjadi naga sungguhan. Naga itu besar dan agung, dengan sikap yang sangat suci dan mulia dan mendominasi, dan itu mengenai hantu kera raksasa. Ledakan, pantom kera raksasa meledak. Pembunuh kuil darah gelap di dalamnya tampak ketakutan dan segera melarikan diri dari badai. Hati-hati, kilat, raungan 2 pembunuh perak lainnya mengikuti. Tapi sudah terlambat, pembunuh medali perak yang baru saja dihancurkan oleh naga sejati 100 Zhang, menghancurkan kekuatan kera raksasa itu sama sekali tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh 2 teman di belakangnya. Karena, pada saat ini, di telinganya, hanya ada suara siulan pedang yang menembus udara, yang membuat gendang telinganya sakit, dan di depan matanya, cahaya pedang yang menyala-nyala menyinari matanya dengan menyengat. Yun Hao, yang bergegas, menggerakkan pedang langit pemecah tiang emas, dan dengan cara yang paling menentukan, membelah tubuh pembunuh medali perak ini menjadi 2 dan meledak. 2 pembunuh medali perak di belakang berdebar-debar, dan mereka diam-diam senang bahwa mereka tidak impulsif seperti hantu sial yang baru saja terbunuh, dan untuk membunuh target misi terlebih dahulu, mereka bergegas begitu cepat sekaligus. Kedua pembunuh itu saling melirik, dan kemudian dengan kecepatan yang hampir sama, mereka menyerbu ke arah Yun Hao. Keduanya adalah pembudidaya tingkat tinggi di alam surga gua. Menurut mereka, Yun Hao tidak punya waktu untuk menembakkan busur dan anak panah sekarang. Selama mereka berdua tidak ceroboh, masalah membunuh Yun Hao adalah kepastian, dan tidak mungkin terjadi kecelakaan. Tapi yang tidak pernah mereka bayangkan adalah bahwa setelah Yun Hao menebas pembunuh medali perak di udara, dia benar-benar menembakkan busur dan anak panah dalam sekejap. Kali ini, alih-alih 7 anak panah, ada 9 anak panah. Keduanya gugup dan buru-buru menghindar. Tetapi saat berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Kesembilan anak panah ini sangat kuat di luar dan kering di tengah, dan mereka digunakan untuk membingungkan mereka, dan mereka tidak memiliki kekuatan menembak sama sekali. Dengan gerakan ilusi, Yun Hao, yang telah memblokir mereka berdua sejenak, telah mundur ke lokasi di mana Seven Evil Serial Array berada. Bahkan dia tidak bisa menembakkan 9 anak panah begitu cepat sekarang, dan sudah terlambat untuk operasi kekuatannya. Tapi dia menunjukkan terlalu banyak kepercayaan diri, dan fakta bahwa dia telah membantai seorang pembunuh perak beberapa saat yang lalu meninggalkan bayangan di hati kedua pembunuh perak ini. 2 orang yang menyadari bahwa mereka telah dibodohi penuh dengan amarah. Anak kecil yang licik, apakah menurutmu dengan sedikit kepintaran ini, kamu bisa selamat dari bencana ini? Anda masih harus mati. Ketika kata-kata itu jatuh, 2 pembunuh medali perak sekali lagi menyerbu ke arah Yun Hao, dan di mana mereka lewat,
ruang meraung dan retak, keagungannya brilian, dan niat membunuh melonjak ke langit. Yun Hao berdiri di tempat, 9 anak panah ditembakkan serempak. Kali ini, itu bukan lagi gerakan ilusi, dan 9 anak panah semuanya meletus dengan kekuatan menusuk yang menakutkan. Kedua pembunuh medali perak berpikir bahwa itu masih sama seperti barusan, jadi mereka bergegas langsung ke arah panah, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa panah itu meledak di depan mereka, memicu gelombang ki yang mengerikan. Meskipun mereka tidak terluka, tetapi mereka juga cukup malu. Dan 9 anak panah, lebih dari setengahnya, mendarat di kerumunan pembunuh kuil darah abadi di belakang mereka berdua, membunuh area yang luas lagi. Dua pembunuh medali perak yang akan menjadi gila menggertakkan gigi, mata mereka merah, mereka masing-masing meraung, dan kecepatan mereka melonjak pada saat yang sama, mereka muak dengan rasa dipermainkan, dan mereka sangat sedih dan marah di hati mereka, dan mereka tidak sabar untuk membongkar Yun Hao menjadi 8 bagian dan mematahkan tubuhnya menjadi 10.000 bagian. Dalam sekejap mata, dua pembunuh medali perak akhirnya mendekati Yun Hao. Dalam benak mereka, gambaran menyiksa dan membunuh Yun Hao sudah muncul. Kita tidak boleh membiarkan kecil ini mati begitu saja. Kita harus menyiksanya, membiarkan dia tidak bertahan, dia tidak bisa mati. Saya harus melampiaskan depresi di hati saya, dan kemudian mengambil nyawanya. Yun Hao memandang mereka berdua, dan dalam ekspresinya yang tenang, sentuhan penghinaan tiba-tiba muncul, dan sudut mulutnya sedikit mengangkat lengkungan yang menghina. Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang kuat menyapu keluar dari lautan pengetahuannya. Pola roh emas mekar dengan cahaya yang cemerlang. Arai 7 rantai jahat langsung dibuka. Hati dua pembunuh medali perak tiba-tiba memicu badai, dan mereka benar-benar tekan trik lagi. Posisi ini, susunan pembunuhan besar telah diatur, menunggu mereka masuk. Yun Hao mencubit segel dengan satu tangan, dan sidik jarinya seperti mimpi, sangat cepat. Momentum jahat di arai besar 7 rantai jahat, darah, jiwa jahat, kejahatan manusia, kejahatan bumi, kejahatan surgawi, kekuatan 6 kejahatan menjadi satu dalam sekejap, dan serangan dan pembunuhan kejahatan ketujuh, dengan momentum menghancurkan yang ganas dan agung, berdampak pada tubuh kedua orang itu. Ledakan, tubuh mereka berdua tiba-tiba disambar petir, dan mereka terbang mundur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya pecah di sekujur tubuh mereka. Xia Xuan, yang sudah menunggu untuk bergerak, terbang, dan cahaya mempesona menyapu, menyelimuti pembunuh medali perak, dan kemudian pedang menyapu dan memenggal kepalanya. Pembunuh medali perak lainnya ketakutan dan meraung untuk melarikan diri, tetapi di bawah kendali Yun Hao, babak baru serangan pecah lagi, dan dia jatuh langsung ke tanah, memercikkan darah ke sekujur tubuhnya, dan kejang-kejang berlanjut. Tanyakan tentang situasinya. Yun Hao melirik Xia Xuan, dan setelah menjelaskan, dia memegang pedang suksin di tangannya, terbang keluar dari formasi, menginjak guntur, mengembangkan tubuh palsu ilusi guntur yang padat, dan bergegas ke kerumunan pembunuh yang tersisa di Istana Darah Dunia Bawah. Bunuh semua sisi, kepala naik ke langit, darah berceceran, dan dunia diwarnai merah. Setelah beberapa saat, lapisan pecahan tunggul diletakkan di tanah, dan tidak ada lagi pembunuh dari kuil darah Stygian di sekitarnya. Saya tidak menyelesaikannya. Ada sejumlah besar pembunuh di kuil darah dunia bawah, dan sisanya semua melarikan diri. Tetapi meski begitu, sebagian besar kerugian hilang dalam pertempuran ini. Xia Xuan terbang. Dia telah menggunakan kekuatan rayuan, meminta informasi yang dia inginkan, dan kemudian membantai pembunuh perak itu. Childe, utusan iblis Xiao Zhen memang ada di dalam, tetapi situasinya sangat buruk, dan dia hampir mati-matian melarikan diri dari pedang pembunuh medali emas di kuil darah dunia bawah. Pembunuh medali emas di kuil darah Stygian juga terluka sedikit, dan sekarang dia tidak tahu harus bersembunyi di mana untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan ada dua pembunuh perak yang tersisa di Istana Darah Stygian, yang merupakan antek pembunuh medali emas, dan mereka berjaga-jaga di dekat penyembuhan pembunuh medali emas. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa, pada kenyataannya, jika utusan iblis Xiao Zhen tidak memasuki lembah roh kesal, dia akan memiliki peluang bagus untuk berhasil keluar. Tetapi utusan iblis Xiao Zhen merasa bahwa kita pasti akan datang ke lembah roh kesal, jadi dia tidak pergi apapun yang terjadi.
Xia Xuan memberitahu Yun Hao secara rinci tentang informasi yang keluar dari interogasi. Yun Hao sedikit mengernyit, dan berkata, "Ayo pergi, ayo masuk." Xia Xuan mendengus, dan segera mengikuti Yun Hao ke area paling inti dari lembah roh kesal. Karena tidak ada pembunuh di kuil darah dunia bawah, itu sangat mulus. Selain itu, setelah memasuki area inti ini, saya bahkan tidak menemukan banyak nafas roh yang kesal. Xia Xuan menjadi sangat gugup. Yun Hao tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ada formasi." Xia Xuan, apakah Cilde yakin? Yun Hao, kumpulan formasi ini sangat tersembunyi, dan akan sulit untuk ditangani untuk sementara waktu, dan roh kesal yang menghilang harus ditahan oleh kekuatan formasi ini. Tetapi, hantu yang paling kuat masih ada, dan mungkin, dia tahu apa yang sedang terjadi. Xia Xuan, Cilde, di mana roh kebencian yang paling kuat? Yun Hao melihat ke depan ke gundukan besar di tengah lembah. Bahkan jika aura roh kebencian tidak menyebar, kekuatan spiritual Yun Hao masih menyadarinya. Di bawah gundukan ini, yang seperti makam besar, roh-roh kebencian yang terkubur sangat kuat. Babak 366, hancurkan dengan satu cakar. Tatapan Xia Xuan, bersama dengan tatapan Yun Hao, juga jatuh di gundukan di depannya yang menonjol seperti makam besar. Cilde, itu, bagaimana sekarang? Yun Hao, roh kesal di dalam di penjara, keluarkan dulu. Dengan itu, dia melangkah keluar, tubuhnya tersapu ke sisi gundukan, dan pedang Suksin menebas. Pedang dingin Qi, dengan keras, merobek gundukan seperti makam besar. Di bawah gundukan yang terbelah, ada pola spiritual yang padat, dan pola spiritual ini, seperti belenggu yang tak terhitung jumlahnya, menyegel tubuh kekar. Tubuh ini telah lama kehilangan nafas kehidupan, tetapi terpelihara dengan sangat baik, kulit dan dagingnya masih bersinar dengan kilau perunggu, dan baju besi perang di tubuh tidak rusak dengan cara apapun. Baju besinya berwarna merah, dan dadanya diukir dengan karakter musim panas. Xia Xuan terbang, melihat mayat itu ditekan oleh segel formasi, kesedihannya sekali lagi seperti bendungan yang memecahkan tanggulnya. Ini adalah Legiun Keberanian Merah dari Kerajaan Kuno Xia Besar. Ini adalah pasukan terkuat dari Kerajaan Kuno Xia Besar ribuan tahun yang lalu. Legiun Keberanian Merah setara dengan penjaga naga di sekitar Kaisar Dinasti Qing Feng. Mereka hanya mematuhi perintah Kaisar Xia sendirian. Kata Xia Xuan, Yun Hao, kematiannya seharusnya diracuni oleh Gu, dan dia sepertinya tidak memiliki luka di luar, tetapi vitalitasnya terkikis oleh cacing Gu. Dalam badai yang terjadi di kerajaan kuno Xia Besar ribuan tahun yang lalu, putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur mendukung Xia Sundao sebagai boneka, tetapi dia tidak pernah berhasil menangkap Chang Yao. Kemudian orang-orang dari Tanah Suci Xinjiang Selatan bergabung, dan tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao ditangkap oleh mereka. Dikombinasikan dengan informasi ini, Yun Hao menilai penyebab kematian mayat roh kebencian yang ditekan di sini. Xia Xuan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Di tengah alis Yun Hao, aura emas bersinar terang, dan pola roh pembunuh dewa seperti pedang emas ditembakkan. Ini adalah prototipe pola leluhur, yang saat ini berada pada tingkat pola roh bawaan, dan ini adalah pola roh eksklusif yang dibentuk dengan mengintegrasikan jalur pedang Yun Hao, dengan ujung tajam yang menakutkan. Di bawah kendali Yun Hao, pola roh pembunuh dewa mulai bolak-balik melalui formasi yang menyegel mayat roh yang kesal, dan memotong belenggu pola roh yang membentuk kota satu demi satu. Di lembah biasa-biasa saja, pembunuh medali emas dari Istana Darah Dunia Bawah, yang dikenal sebagai julukan pisau darah, dan Duri Wu 5 kali lipat dari alam fana, akhirnya benar-benar menekan luka yang dibawa Xiao Ye kepadanya. Wu Jian, yang telah kembali ke puncaknya, membuka matanya dan berdiri. Dan aura ganas meletus dan menyapu. Masuk, Wu Jian berteriak. Dua antek dan pembunuh medali peraknya segera datang ke wajah Wu Ton. Mereka berdua tampak jelek, seolah-olah mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Kalian berdua, apa yang terjadi? Mengapa Anda terlihat seperti sedang meludah? Wu Jian mendengus dingin. Darah. Pisau darah Tuan, selain Xiao Ye, target lain dari misi ini juga muncul di lembah roh kesal. Tapi metode anak itu agak keterlaluan, dia membunuh 3 pembunuh perak kami, dan dia juga membunuh lebih dari setengah bawahan elit yang kami bawa. Dengarkan,
Kemarahan Wuton menjadi lebih keras, dan dia meraung, "Limbah, sekelompok sampah, bukankah anak itu hanya badut lompat balok di alam jindan? Bahkan anak kelinci dengan kekuatan ini tidak dapat menyelesaikannya, ketiga pembunuh perak itu pantas mati, dan mereka dipermalukan untuk hidup." Pembunuh medali perak lainnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, "Kekuatan anak itu tidak sesederhana alam jindan. Menurut laporan orang yang melarikan diri kembali, auranya seharusnya menyentuh level alam Guiyi." Pisau darah Wu Jian tertawa marah. Hampir tidak menyentuh satu alam yang kembali, dia membunuh 3 pembunuh perak dari alam surga gua, dan juga membunuh sejumlah besar elit dengan alam satu kembali sebagai intinya. Tuan Pisau Darah, kemampuan anak yang paling kuat itu adalah formasi. Dia dapat mengatur 7 rantai jahat seni bela diri Zupin, dan dia juga dapat menyalakan kekuatan arai besar 7 rantai jahat terkuat, mata. Pisau darah Wuton tiba-tiba berkedip dengan kilatan kejutan, dan kemudian dia berkata, "HMPH, saya tidak menyangka bahwa dia masih penyihir arai luar biasa tingkat Suan. Kalau begitu, maka aku secara pribadi akan membunuhnya." Petik 2. Pola roh pembunuh dewa. Yun Hao terus-menerus memotong belenggu pola roh yang menyegel dan menekan mayat roh yang kesal, dan ketika belenggu pola roh menjadi semakin berkurang, nafas mayat roh yang kesal mulai perlahan menyebar keluar. Ini sangat dingin. Pada saat yang sama, itu berisi niat membunuh dengan kekerasan tertinggi. Bahkan jika Xia Xuan sudah menjadi pembudidaya alam surga gua, sulit untuk menahan aura ini, wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Hati Yun Hao tergerak. Tiba-tiba, di jantung dunia, roh api yang dibentuk oleh api bawaan bergegas keluar, berubah menjadi lapisan kerudung api, dan menutupinya di tubuh Xia Xuan. Dengan cara mengendalikan api seperti itu, jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut saat melihatnya. Xia Xuan akhirnya tidak lagi terpengaruh oleh aura dingin, dan kulitnya segera kembali kemerahan, tetapi dia sangat gugup, dan matanya menatap mayat roh yang kesal. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba, beberapa aura menakutkan mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Pembunuh medali emas kuil darah, Pisau Darah Wuton, menemukan mereka dengan 2 pembunuh perak, serta pembunuh elit yang tersisa. Wu Jian mengangkat tangannya dan melambai, dan tiba-tiba, sekelompok orang berhenti ribuan kilometer jauhnya dari Yun Hao. Jangan melihat Wuton sendiri sebagai alam metamorfosis lipat 5, tetapi dia telah mengetahui bahwa targetnya kali ini adalah penyihir arai tertinggi tingkat Suan. Jika penyihir arai menyiapkan arai besar terlebih dahulu, ia akan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk bertarung melintasi perbatasan. Dia melihat aura emas yang berkedip-kedip di sekitar Yun Hao dari kejauhan, dan dia sedikit cemburu di dalam hatinya, khawatir susunan pembunuhan besar telah diatur di depannya. "Kalian berdua, pergi dan bunuh mereka." Wu Jian mendengus dingin. Kedua pembunuh medali perak itu tiba-tiba gemetar di sekujur tubuh mereka. Wu Ton melirik mereka. Mereka secara langsung merasakan niat membunuh, jadi mereka hanya bisa menggertakkan gigi, memaksakan ketakutan mereka, dan bergegas keluar. Alam surga gua 7 kali lipat. Alam surga gua 8 kali lipat. Ketika mereka berdua mulai, mereka sangat waspada di dalam hati mereka, dan mereka tidak berani keluar dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi meninggalkan kekuatan cadangan mereka, sehingga bahkan jika target benar-benar meletakkan formasi pembunuhan sebelumnya, mereka dapat memastikan bahwa mereka dapat mundur dengan seluruh tubuh mereka pada saat formasi diaktifkan. Xia Xuan tidak ragu-ragu sama sekali, dia terbang keluar, pedang panjang menebas, dan gerakan teknik pedang debu merah terungkap, menggulung cahaya pedang debu merah. Salah satu pembunuh medali perak veteran menamparkan dengan telapak tangan, menyebarkan semua cahaya pedang. Kekuatan pesona. Xia Xuan tiba-tiba meledak, menyebabkan hati si pembunuh sedikit beriak. Mengambil kesempatan ini, sosok Xia Xuan melintas, menghindari akibat dari telapak tangan si pembunuh. Pembunuh perak lainnya mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan cambuk panjang mencambuk, dan ruang di mana ia mengenainya runtuh dan Xia Xuan tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan pesona, jadi dia hanya bisa menyapu dengan pedangnya. Cambuk panjang ditarik pada bilah pedang, dan kemudian pedang itu terjerat, dan dengan putaran tiba-tiba,
pedang Xia Xuan langsung pecah menjadi beberapa bagian. Xia Xuan sangat tegas dan melepaskan pedangnya dan terbang kembali. Cambuk panjang mengikuti seperti belatung dari tulang tarsal. Ledakan. Ujung cambuk panjang menghantam tubuh Xia Xuan di selubung api tipis yang dipadatkan oleh roh api Yun Hao, dan nyala api meledak, tetapi kekuatan api menempel pada cambuk panjang, membuat cambuk panjang terbakar. Pembunuh perak dengan cambuk panjang di tangannya segera menjentikkan cambuk panjang dan memadamkan api. Xia Xuan mundur ke sisi Yun Hao. Untungnya, kedua pembunuh medali perak ini takut dan tidak berani habis-habisan, ditambah respons Xia Xuan sangat baik, dan kekuatan roh api Yun Hao memberinya lapisan perlindungan, jadi dia tidak terluka. "Childe, jika kamu melanjutkan, aku pasti akan menahan mereka," kata Xia Xuan, menggigit bibirnya dengan ekspresi tegas. Dan saat ini, pembunuh medali emas dari Istana Darah Dunia Bawah, Wu Ton, melalui godaan dua pembunuh perak di bawah komandonya, dia telah memutuskan bahwa tidak ada susunan pembunuhan di sekitar, dan akhirnya tidak lagi khawatir. Dia tertawa, "Saya akhirnya mengerti sekarang mengapa hidup Anda layak mendapat kejutan seperti itu dari majikan Anda, karunia seseorang, di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi penyihir arai superlatif, dan masa depannya benar-benar tidak terbatas. Pantas saja Xiao Ye bersikeras menunggumu di sini. Jenius, saya telah membunuh banyak, tetapi saya belum membunuh jenius formasi super dengan bakat Anda. Kamu merasa terhormat bahwa kepalamu akan menjadi salah satu koleksiku, hahaha." Pisau. Darah Wu Jian tertawa, melangkah keluar, dan langsung melintasi jarak ribuan meter dan datang ke Yun Hao dan Xia Xuan. Pisau panjang itu menyapu. Cahaya pedang berwarna darah menebas ke arah Yun Hao dan Xia Xuan. Saat berikutnya, Yun Hao mengulurkan tangan dengan satu tangan, memeluk pinggang Xia Xuan, menginjak guntur, dan melintas ke samping dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan pedang Wu Ton jatuh di area yang dibanjiri oleh aura emas Yun Hao. "Ini cukup cepat, tapi di depanku, sedikit kecepatan ini tidak berguna." Pisau. Wu Jian tidak pernah berhasil. Tetapi dia tidak terburu-buru, mencibir lagi, dan berkata, "Aku ingin melihat apakah Xiao Ye berani datang untuk menyelamatkanmu saat ini. Jika dia datang, dia bisa menyelesaikannya sekaligus, haha." Saat dia berbicara, dia mengambil langkah lain dan muncul di depan Yun Hao dan Xia Xuan. Tebas dengan pisau panjang, melihatnya, cahaya pedang berwarna darah hendak melahap mereka berdua. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan muncul, menghancurkan cahaya pisau berwarna darah, dan kemudian menggenggam ujung tajamnya. Kekuatan telapak tangan. Dengan keras, pisau Wu Ton langsung dihancurkan. Wu Ton terkejut, pisaunya adalah pisau harta karun dari kelas bawah bumi. Tiba-tiba, dihancurkan oleh telapak tangan. Wu Ton, yang sangat terkejut, bereaksi sangat cepat, meletakkan jari-jari kakinya sedikit di tanah, dan ingin mundur ke belakang. Tapi telapak tangan yang menghancurkan pisau harta karun itu lebih cepat, dan tiba-tiba meraih Wu Ton, dan dengan sekali klik, itu meraih leher Wu Ton dan menghancurkan tenggorokannya. Pembunuh medali emas 5 kali lipat dari alam fana Istana Darah Dunia Bawah, pada saat ini, seperti ayam kecil yang lemah, tersedak tenggorokan dengan satu tangan, tubuhnya menggantung di udara, dan tangan serta kakinya menendang dengan liar. Jarak. Dua antek dan pembunuh perak di bawah komando Wu Jian, serta sekelompok elit dari Istana Darah Dunia Bawah, semuanya tercengang. Xia Xuan melihat ke belakang sosok berbaju besi di depannya. Terjebak dalam suasana hati yang san. Yun Hao juga sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa akan ada masalah dalam melepaskan mayat yang kesal ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak membantu mayat yang kesal ini menghilangkan aura ganasnya. Tetapi mayat yang kesal itu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Xia Xuan. Mayat yang membenci ini telah ada dalam 1000 tahun ini, dan obsesi sebelum kematiannya masih tidak membiarkan kebencian yang telah membentuk tren umum menghilang, dan obsesi ini terkait dengan Xia Xuan. Bab 367, Pedang Cang Merah, Senjata Ilahi Kerajaan. Aura ganas pada mayat roh yang membenci sangat kuat. Raungan rendah yang aneh datang dari tenggorokannya, dan saat berikutnya, lengan lain mengulurkan tangan dan meraih kepala pisau berdarah Wu Ton. Satu putaran, klik, tulang, kulit, dan daging di persimpangan antara kepala dan leher pisau darah Wu Ton langsung terpelintir. Dia memutar kepala Wu Ton,
Kemudian, dia melemparkan tubuh Wu Jian ke samping, mencubit kepala Wu Jian dengan kedua tangan, dan mematahkannya lagi, dan kepala bundar itu langsung berubah menjadi dua bagian. Adegan ini terlalu mengejutkan. Para pembunuh yang tersisa di kuil darah dunia bawah semuanya sangat ketakutan sehingga wajah mereka seputih kertas, dan mereka berdiri di tempat, bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi karena kaki mereka gemetar ketakutan. Hah, hehehe, mayat hantu itu mencibir aneh lagi, dan kemudian dengan keras, ia menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan bergegas ke kerumunan pembunuh yang tersisa dari kuil darah Stygian. Gambar berikutnya berdarah dan kejam hingga ekstrim. Sesaat dalam waktu, mayat roh yang membenci merobek semua pembunuh kuil darah gelap menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, jangan, seperti ini, kamu tidak seperti ini. Xia Xuan melihat mayat roh yang kesal, dia tampak sangat tidak berdaya dan bersandar di lengan Yun Hao, dan berkata, Cilde. Dia dulu, tidak akan pernah seperti ini. Meskipun mayat hantu semuanya dibunuh oleh para pembunuh kuil darah dunia bawah. Tapi cara membunuh ini, itu terlalu kejam, seperti orang cabul yang benar-benar tenggelam dalam pembunuhan. Yun Hao menghela nafas dan berkata, ini adalah roh yang kesal. Setelah membunuh mayat roh kebencian dari semua pembunuh kuil darah Stygian, dia berbalik dan menghadapi Yun Hao dan Xia Xuan. Hanya ada rasa haus akan pembunuhan di wajahnya. Mata itu, hanya bagian putih mata, mengungkapkan rasa dingin yang menyusup. Mata putih yang menyedihkan menatap Yun Hao, memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Mengaum, mayat hantu itu mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas, dan kemudian meledak ke dalam api dan membunuh Yun Hao. Berhenti. Pada saat ini, Xia Xuan berteriak keras, dan dia berdiri di depan Yun Hao. Tangan mayat roh yang kesal berhenti di depan Xia Xuan. Sepasang ini memutar kepala pisau darah Wu Ton, dan merobek sejumlah besar tangan elit istana darah dunia bawah, pada saat ini, berhenti di depan Xia Xuan, terus-menerus gemetar. Keinginan untuk membunuh dan obsesi yang berasal dari semangat kebencian membentuk konfrontasi. Setelah beberapa saat, obsesi mayat roh yang membenci sebelum kematiannya mengalahkan keinginan untuk membunuh, dan tangannya perlahan diturunkan. Diikuti oleh, puff, mayat hantu, berlutut di tanah. Petik 2. Merah tentara Gal, Su Fei, lihat. Xia Huang. Begitu kata-kata ini keluar, Yun Hao kaget. Dia sudah menebak bahwa Xia Xuan terkait dengan keluarga kerajaan-kerajaan kuno Great Xia ribuan tahun yang lalu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xia Xuan akan menjadi kerajaan kuno Xia besar ribuan tahun yang lalu Xia Huang. Xia Xuan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya mendarat di kepala mayat hantu, dan dia terisak, aku minta maaf padamu. Akulah yang suka bermain dan disengaja, akulah yang tidak melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, dan akulah yang memberi Xia Sundao kesempatan. Akulah yang telah membunuhmu, membunuh banyak orang. Petik 2. Merah tentara Gal, Su Fei, lihat. Xia Huang, mayat hantu itu, berbicara lagi. Bangun, kata Xia Xuan. Petik 2. Merah tentara Gal, Su Fei, lihat. Xia Huang, tapi mayat roh yang kesal, masih berlutut di tanah, mengulangi kata-kata itu. Yun Hao maju selangkah dan berkata, kesetiaan kepada Kaisar Xia adalah satu-satunya obsesi yang bisa dia atasi keinginan untuk membunuh sekarang, dan dia tidak akan memiliki pikiran lain selain ini. Xia Xuan, anak, bisakah itu menghapus keinginannya untuk membunuh? Yun Hao mengangguk, ya, tetapi setelah menghapusnya, dia seharusnya tidak bertahan lebih dari setengah jam, dan dia akan menghilang sepenuhnya. Xia Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku lebih suka mereka menghilang sepenuhnya daripada melihatnya seperti ini lagi. Yun Hao mengangguk, saat dia hendak memusnahkan keganasan mayat yang kesal ini, tiba-tiba, mutasi muncul kembali. Ledakan, 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 seluruh lembah roh kebencian, sebuah tanah dalam radius 100 mil, tiba-tiba bergetar pada saat ini. Retakan besar menyebar, diikuti oleh sebuah pedang ditembakkan dari tanah yang hancur. Pedang tergantung di udara. Di sekitar pedang ini, aura menakutkan berputar-putar, berubah menjadi angin yin yang dahsyat dan melolong. Ini adalah pedang yang paling jahat, pedang Cang Merah.
Sialan Xia Sundao, dia benar-benar membuat pedang Cang Merah terlihat seperti ini. Xia Xuan berteriak dengan marah. Yun Hao memandang Xia Xuan. Xia Xuan, pedang Cicang adalah pedang kerajaan kuno Xia besar, peringkat di antara yang terbaik di tingkat dasar. Pedang ini hanya untuk Yang, dan itu adalah simbol Kaisar Xia dari kerajaan kuno Xia besar. Kaisar Xia dari dinasti masa lalu hanya dapat dibenarkan jika mereka dikenali oleh pedang Cang Merah. Xia Sundao merebut tahta, bahkan jika dia mendapat dukungan dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari pedang Cicang, dan keturunan Xia Sundao mewarisi posisi Kaisar Xia, dan mereka juga tidak dapat mengendalikan pedang Cicang. Tapi sekarang, pedang Langit Merah, yang adil dan yang telah diubah menjadi yin dan pedang jahat oleh mereka. Tampaknya kemunculan lembah roh kebencian semuanya diatur oleh pencuri anjing Xia Sundao, yang menggunakan roh kebencian berusia 1000 tahun untuk mengikis pedang Langit Merah. Setelah mengetahui asal-usul pedang ini, Yun Hao juga setuju dengan spekulasi Xia Xuan. Ternyata, arai besar yang dikerahkan di area inti lembah roh kebencian, roh-roh kebencian yang diambil semuanya disempurnakan menjadi pedang Langit Merah ini. Saat berikutnya, sesosok terbang keluar dari tanah. Penampilan orang ini 7 poin mirip dengan Xia Sundao, tetapi kejijian dan ketidaktahuan Xia Sundao tersembunyi di tulangnya, dan kejahatan menakutkan ini langsung diungkapkan. Xia Suntian, Xia Xuan berteriak dengan marah. Pria bernama Xia Suntian terbang di sebelah pedang Langit Merah, dengan cibiran yang sangat suram di wajahnya. Keponakan besar, kenapa? Apakah kamu bahkan tidak ingin berteriak Paman Wang? Xia Xuan, kamu tidak layak. Xia Suntian tertawa dan berkata, tanpa diduga, hidupmu cukup sulit. Bencana ribuan tahun yang lalu memungkinkanmu untuk bertahan hidup, tetapi ribuan tahun kemudian, kamu masih sangat lemah. Untungnya, kakak laki-laki tertua saya dengan tegas menggantikan Anda dan mengambil alih kerajaan kuno Xia besar. Jika tidak, kerajaan kuno Xia besar akan binasa sejak lama di tangan Anda. Niat membunuh di tubuh Xia Xuan sangat intens. Xia Suntian tidak peduli. Dia mengulurkan tangan dengan satu tangan dan meraih pedang Cicang. Aku juga bisa mengendalikan pedang Langit Merah, bukankah itu kejutan? Hahaha, kakak laki-laki tertua saya memiliki rencana yang berpandangan jauh ke depan, dan dia berbaring di sini ribuan tahun yang lalu, dan mempromosikan sekelompok roh kebencian berusia 1000 tahun, menggantikan roh pedang asli dari pedang Cang Merah dengan roh kebencian berusia 1000 tahun. Mulai sekarang, siapapun yang berada di pembuluh darah kita bisa menjadi Kaisar Xia, dan itu adalah Kaisar Xia yang dapat dibenarkan. Anda muncul tepat pada waktunya, dan ketika roh berusia 1000 tahun berhasil mengangkat pedang, Anda datang untuk mengirim Anda ke kematian. Saya pikir di dunia ini, tidak ada orang yang hidupnya bisa lebih cocok darimu untuk pengorbanan darah dari pedang Langit Merah yang terlahir kembali. Xia Suntian tersenyum tajam, memegang pedang Langit Merah di tangannya, dan meledak, menebas dengan pedang, area ruang yang luas runtuh, dan kekuatan menakutkan tampaknya benar-benar menumbangkan dunia ini dan membunuh segalanya. Orang ini adalah kekuatan alam Dharma, dan kengerian itu tidak terbatas. Su Fei, Legiun Keberanian Merah, datang untuk mengawal. Teriakan keras, mayat roh yang kesal meledak, dan tinjunya menebas, mengenai pedang Qi yang telah ditebas Xia Suntian. Ledakan mengerikan meletus. Mayat roh yang kesal, Su Fei, menghancurkan Qi pedang Xia Suntian yang kuat. Tetapi mayat roh yang membenci juga dipotong ke belakang, tetapi obsesinya dengan kesetiaan kepada Kaisar Xia sangat kuat, dan dia terbang kembali dalam sekejap mata, terjerat dengan Xia Suntian. Yun Hao segera membawa Xia Xuan bersamanya dan mundur dengan kecepatan ekstrim, menjauh dari area tengah badai pertempuran. Jangan mendekat, aku akan mencari tahu. Yun Hao menegur, dan dalam sekejap, sosoknya melintas, dan dia menghilang dari sisi Xia Xuan. Xia Suntian adalah pembudidaya ganda dari alam fase hukum, dan dia memegang pedang Cang Merah terbaik dari peringkat bumi, dan mayat roh yang kesal, Su Fei, meskipun dia juga memiliki kekuatan alam fase hukum, sama sekali bukan lawan Xia Suntian. Su Fei, mayat roh yang kesal, pasti akan dikalahkan. Oleh karena itu, perlu untuk menemukan cara untuk melawan Xia Suntian sementara Su Fei, mayat roh yang kesal, masih menahan Xia Suntian. Bab 368, Kekuatan Dharma tingkat kedua.
Kekuatan Xia Xuntian kuat, dan ada dua faktor. Pertama, wilayahnya sendiri sangat tinggi, dan ranah hukum dan fase ada dua. Kedua, pedang Cang Merah, yang merupakan yang terbaik dari permukaan tanah, membawa kekuatan roh kebencian ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Faktor kedua dari kekuatannya adalah Yun Hao menemukan kesempatan yang bisa digunakan untuk melawannya. Pedang langit merah itu jelas belum sepenuhnya disempurnakan. Dan kemampuan Xia Xuntian untuk mengendalikan kekuatan roh yang membenci di pedang Cang Merah sangat bergantung pada formasi di lembah roh yang kesal. Selama set susunan besar ini retak dan roh kesal di pedang Cang Merah dilepaskan, maka Xia Xuntian akan diserang balik dan akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, Yun Hao tidak membawa Xia Xuan dan meninggalkan lembah roh kebencian secara langsung. Pertempuran antara Xia Xuntian dan Su Fei, mayat roh yang kesal, sangat kejam, dan dunia bergetar, tetapi hati Yun Hao setenang air, tidak terpengaruh oleh gangguan sedikit pun, dan dia terbang melalui daerah sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat setiap langkah mendarat di tanah yang retak, garis emas menyebar dari bawah telapak kakinya. Sebelumnya, Yun Hao menemukan keberadaan susunan besar ini, tetapi susunan besar ini tersembunyi sangat dalam, dan bahkan dia akan merasa sulit untuk menggali rahasia susunan besar untuk sementara waktu. Tapi sekarang, Xia Xuntian berinisiatif untuk muncul, yang secara langsung membuat susunan besar ini benar-benar terpapar ke bidang penglihatan Yun Hao, dan terlalu nyaman untuk menghadapinya. Setelah beberapa saat, Yun Hao berputar-putar dan membuat lingkaran besar, dia menghentikan langkahnya dan melihat ke tempat di mana badai perang besar paling intens. Di sana, itu adalah lokasi di mana Xia Xuntian dan pedang Cang Merah muncul. Dan itu juga merupakan inti dari penggunaan arai besar Xia Xuntian untuk menahan pedang pengorbanan roh yang menyesal ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xia Xuntian sangat berhati-hati, dia belum meninggalkan area itu, jelas, dia sendiri tahu di dalam hatinya bahwa satu-satunya kelemahan di pedang Cang Merah ada di sana sekarang. Ledakan, duel yang kuat antara dua alam hukum memicu badai ki yang menghancurkan dan memecahkan ruang. Buntut dari pertempuran saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi alam transformasi fana ketakutan. Mereka yang berada di bawah tingkat kelima alam fana, apalagi bergabung dalam pertempuran, saya khawatir selama mereka sedikit lebih dekat, mereka akan segera dicekik oleh badai kekuatan yang meluap. Yun Hao menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, tubuhnya seperti pedang, menembak ke arah area inti pertempuran besar. Kekuatan ki dan darah yang agung meledak dalam sekejap. Ki yang menyilaukan dan cahaya darah menutupi seluruh tubuhnya, dan vitalitas langit dan bumi dalam dagingnya, serta pola roh emas, semuanya berubah menjadi lapisan baju perang di permukaan tubuhnya saat ini. Dia menahan tekanan badai yang menakutkan dan memasuki area yang paling berbahaya. Meskipun Yun Hao telah membuat persiapan yang cukup, akibat dari pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik alam fase hukum masih membawa kerusakan yang sangat mengerikan pada tubuhnya. Tubuhnya semua bengkok dan berubah bentuk di bawah tekanan teror ini. Ledakan, armor pola roh meledak, ledakan, gengki armor meledak, ledakan, baju besi berdarah meledak, perlindungan 3 kali lipat, rusak satu demi satu. Tapi untungnya, pada saat ini, Yun Hao akhirnya datang ke sisi lubang tanah yang besar, dan di dasar lubang itu adalah tempat di mana Xia Xuntian mengorbankan pedangnya dengan roh kebencian ribuan tahun yang tak Saat Yun Hao hendak menukik ke bawah, semut yang rendah hati, mati, Xia Xuntian mendengus dingin, dia menemukan Yun Hao, pedang merah di tangannya, dan menebas dengan ringan. Bahkan jika itu hanya pedang acak, itu bisa dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri di puncak alam fana, dan menurutnya, pedang ini lebih dari cukup untuk membunuh Yun Hao. Bahkan, setelah memotong pedang ini, dia bahkan tidak tega melihat hasilnya, jadi dia langsung mengambil pedang Cang Merah dan terus menebas dan membunuh mayat roh yang kesal, Su Fei. Ujung pedang ki yang tak tertandingi, membawa kekuatan yin dan kejahatan, menebas ke arah Yun Hao. Pada saat ini, Yun Hao merasakan perasaan yang sangat berbahaya di hatinya, seolah-olah ada bayangan kematian, menyelimuti dirinya sendiri. Tapi dia tidak panik sedikit pun. Hatinya membengkak seperti drum besar, dan suaranya seperti guntur, dan kekuatan roh api di dalamnya melonjak keluar, bergegas menuju limpa langit dan bumi.
Roh api menginspirasi roh bumi menginspirasi roh emas menginspirasi roh air menginspirasi roh kayu, dan akhirnya roh kayu dan roh api membentuk siklus yang lengkap. 5 roh dinormalisasi menjadi yin dan yang. Di tubuh Yun Hao, tiba-tiba ada 2 kekuatan yang meledak. 1 galak, 1 lembut. Di bawah kombinasi kekakuan dan kelembutan, arti evolusi tidak dapat diprediksi, dan kemudian Yun Hao menebas dengan pedang, dan di pedang Suksin, cahaya pedang bercampur dengan yin dan yang mekar. Ilmu pedang di permukaan tanah, pedang yin dan yang Qian Kun. Dalam pedang ini, tampaknya kekuatan yin dan yang mengubah dunia, dan ada perubahan misterius yang tak ada habisnya. Yun Hao menggerakkan pedang yin yang Qian Kun dan bertemu dengan pedang Qi yang ditebas Xia Sun Tian secara acak. Akhir cerita berbicara sendiri, kekuatan Yun Hao saat ini terlalu jauh dari alam fase hukum. Dengan kultivasinya yang belum dipromosikan menjadi tubuh roh tingkat tinggi, bahkan jika dia secara paksa menggunakan seni bela diri bermutu tinggi yang melebihi batasnya sendiri, dia tidak akan dapat mengerahkan kekuatan sejati dari pedang yin yang Qian Kun, dan tentu saja dia tidak akan bisa menghentikan pedang Qi yang ditebas oleh Xia Sun Tian. Dengan ledakan yang menderu, tubuh Yun Hao diliputi oleh cahaya pedang yang menyala-nyala secara ekstrim, dia mengertakkan gigi dan bersabar, dan gong naga Changhua surgawi terbuka, dan naga sejati Baizang langsung bergegas ke lubang maut. Pentingnya pedang yin yang Qian Kun Fang Cai tidak digunakan untuk menghancurkan serangan Xia Sun Tian, tetapi murni untuk melemahkan sebagian dari kekuatan pedang Qi itu. Yun Hao berhasil. Xia Sun Tian berpikir bahwa pedang Qi itu telah membunuh anak yang tidak tahu ketinggian langit ini. Namun nyatanya, dia sudah bergegas ke kawah, mencapai dasar lubang. Berdengung, lapisan tirai tipis muncul, mencegah Yun Hao melanjutkan ke bawah. Yun Hao membubarkan keterampilan naga Changhua surgawi, dan membuat segel 1 tangan. Sebelum dia memaksa masuk ke lubang ini, dia telah meletakkan banyak pola roh di sekitarnya, yang mengganggu pengoperasian susunan besar sampai batas tertentu. Pada saat ini, saat sidik jari ini dilepaskan, pola roh yang sebelumnya dia gunakan diaktifkan, dan tirai tipis yang menghalanginya untuk terus turun segera beriak dan menjadi jauh lebih lemah, dan sosok Yun Hao langsung melewati tirai tipis. Di bawah tirai tipis adalah istana bawah tanah yang besar. Utusan iblis Xiao Zhen, Yun Hao menemukan Xiao Ye untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Xiao Ye berlumuran darah dan sekarat, terbaring tak bergerak di tanah. Yun Hao bergegas ke sisi Xiao Ye, dan sebuah jari jatuh pada Xiao Ye, dan Xiao Ye perlahan terbangun. Cloud, Yun Hao, mengapa Anda di sini? Ayolah, lembah hantu telah disegel oleh para pembunuh kuil darah Stygia. Selain itu, Xia Sun Tian dari keluarga kerajaan dinasti Xia besar mengorbankan pedang Cang Merah di sini. Kamu pergi. Para pembunuh aula darah dunia bawah telah dimusnahkan, Xia Sun Tian ada di luar sana, aku harus menemukan cara untuk menghadapinya. Kata Yun Hao. Xiao Ye, dia pikir dia salah dengar. Pembunuh kuil darah dunia bawah, seluruh pasukan telah musnah. Xia Sun Tian dari alam fase hukum melakukan pembunuhan di luar, dan Yun Hao masih ingin berurusan dengannya. Utusan iblis Xiao Zhen, kamu harus memulihkan lukamu terlebih dahulu. Yun Hao berkata, dan kemudian bersiap untuk mencari kesempatan untuk melawan pedang Cang Merah di istana bawah tanah yang besar ini. Yun Hao, tunggu sebentar. Xiao Ye buru-buru berteriak, jika kamu ingin berurusan dengan Xia Sun Tian, aku khawatir kamu harus menahan pedang Cang Merahnya terlebih dahulu. Dia menggunakan lembah roh kebencian selama ribuan tahun roh kesal yang tak terhitung jumlahnya untuk mengorbankan pedang Cicang, tetapi roh pedang dari pedang Cicang belum terbentuk, dan roh pedang asli sekarang ada pada saya. Yun Hao menatap Xiao Ye dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin roh pedang asli dari pedang Cang Merah ada pada Xiao Ye? Xiao Ye, ketika saya bersembunyi dari pengejaran istana darah dunia bawah, saya ditahan di istana bawah tanah ini oleh kekuatan Xia Sun Tian. Xia Sun Tian merasa bahwa kehendak spiritual saya cukup kuat, jadi dia mengalahkan roh pedang asli dari pedang Cang Merah ke dalam lautan kesadaran saya. Mata Yun Hao berkedip, tampaknya ada jumlah tertentu dalam segala hal. Bab 369, dia akan mati hari ini. Yun Hao memandang Xiao Ye dan berkata, utusan iblis Xiao Zhen,
kekuatan spiritualku ingin memasuki lautan kesadaranmu dan mengeluarkan roh pedang dari pedang cang merah. Tapi, jika Anda melakukannya, Anda mungkin akan melakukan banyak kerusakan pada jiwa Anda, tetapi saya dapat berjanji Anda akan pulih dalam kondisi baik. Xiao Ye sangat tenang, dan berkata, tidak apa-apa, aku percaya padamu. Jika kamu tidak menyelesaikan Xia Suntian itu, apalagi menyakiti jiwamu, tidak mungkin bagiku untuk terus hidup. Kalau begitu aku akan melakukannya. Ayo, ledakan, luar. Xia Suntian menebas dengan pedang. Su Fei, mayat roh yang kesal, tidak bisa lagi bertahan, baju perang di tubuhnya hancur, dan dadanya terpotong secara horizontal. HMPH, sialan, ribuan tahun yang lalu, kamu membiarkan kami menggunakan kami. Tapi kamu keras kepala, kamu harus melawanku dan kakak laki-lakiku tertua. Jika bukan karena kemampuan kakak laki-laki tertua saya dan saya, bagaimana Anda bisa terus eksis setelah Anda meninggal? Tapi kamu bahkan mati, berubah menjadi roh yang kesal, dan masih harus bertarung melawan kami. Jika kamu tidak menolak melahap pedang cakrawala merah, pedang cakrawala merah akan berhasil dibudidayakan 100 tahun yang lalu. Sekarang, aku tidak membutuhkan semangat kesalmu, dan aku masih menyempurnakan pedang langit merah ke level ini, jadi kamu bisa benar-benar menghancurkanku. Xia Suntian meraung marah, dan pedang merah itu menebas. Tubuh Su Fei, mayat roh yang kesal, segera dihancurkan menjadi reruntuhan oleh pedang ini. Xia Suntian mendengus dingin, menatap Xia Xuan di kejauhan, dan senyum kejam melintasi sudut mulutnya, keponakan besar, sekarang. Giliranmu, hahaha. Ketika kata-kata itu jatuh, Xia Suntian melangkah keluar dan bergegas menuju Xia Xuan. Pedang cang merah mengunci napas Xia Xuan dan menusuk. Tiba-tiba, Su Fei, mayat roh yang kesal, yang sudah sangat hancur, benar-benar bergegas dari reruntuhan lagi dan diblokir di depan Xia Xuan. Kotoran, pedang langit merah menembus tubuh mayat roh yang kesal. Dua telapak tangan yang tidak lengkap dari mayat yang kesal itu meraih pedang langit merah dengan erat. Pemberani, Legiun Su Fei, datanglah ke Antar. Obsesinya begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Dia meraung rendah, meraih pedang cicang yang menembus tubuhnya, dan selangkah demi selangkah, memaksa Xia Suntian, yang memegang pedang, mundur. Hancurkan aku. Xia Suntian sangat marah, dan tangannya yang lain menamparkan, langsung mengenai kepala Su Fei, mayat roh yang kesal. Tapi meski begitu, mayat roh yang membenci tanpa kepala masih mengandalkan obsesinya dan terus bergerak maju dengan tegas, memaksa Xia Suntian untuk mundur. Melihat pemandangan ini, hati Xia Xuan seperti pisau. Air mata menghujani, ledakan, ledakan, kekuatan. Xia Suntian terus menghantam mayat Su Fei yang kesal, benar-benar menghancurkan mayatnya. Hahaha, itu hanya roh kesal yang tidak bisa mengukur dirinya sendiri, apa yang bisa diubahnya? Xia Suntian melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, lalu membawa pedangnya dan berjalan menuju Xia Xuan. Xia Xuan menjalankan vitalitasnya, pedangnya sudah runtuh, dan pada saat ini, dengan vitalitasnya dikumpulkan menjadi pedang, dia memandang Xia Suntian, bahkan jika lawannya sangat menakutkan, dia tidak mundur setengah langkah. Saya Kaisar Xia, saya. Aku harus memenggal kepalamu pemberontak hari ini. Xia Xuan mendengus dan hendak bergerak. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan Xia Suntian tiba-tiba jatuh ke tubuh Xia Xuan, dan Xia Xuan tiba-tiba tidak bisa bergerak lagi. Kamu Kaisar Xia, kau akan memenggal kepalaku, seorang pemberontak. Terserah Anda, tutut, keponakan besar, kamu bahkan tidak bisa bergerak di depanku. Apa yang akan kamu gunakan untuk memotongku? Ngomong-ngomong, aku hampir lupa, keponakan tertua saya adalah wanita aneh yang lahir dengan tulang yang menawan, dengan esensi roh yin yang ekstrim, katamu, Paman Wang, jika aku menginginkan tubuhmu dan mengambil esensi roh yin ekstrimmu, bisakah aku mengambil kesempatan ini untuk mengantarkan terobosan dalam kultivasi? Hahaha, sejujurnya, sejak 1000 tahun yang lalu, ketika kamu masih di depanku, ketika Paman Wang berteriak, aku sedang memikirkan tubuhmu. Tahukah kamu, kekacauan 1000 tahun yang lalu, kupikir kamu sudah mati, dan aku menyesalinya untuk waktu yang lama. Sudah 1000 tahun, keinginanku akhirnya bisa menjadi kenyataan. Jangan khawatir, Paman Wang akan membawamu untuk merasakan apa yang disebut kebahagiaan yang luar biasa sebelum kamu mati. Di antara kata-kata, tangan,
Xia Xuntian tiba-tiba meraih bahu Xia Xuan. Tapi saat berikutnya, wajah Xia Xuntian berubah drastis, ekspresi marah muncul, dan dengan jentikan tangannya, dia melemparkan Xia Xuan keluar dari jalan. Pelacur, kamu benar-benar memberikan roh yin ekstrim kepada orang lain. Ah! Xia Xuan berdiri sambil memuntahkan darah, dan berkata, tubuhku telah diberikan kepada pria yang paling dicintaiku, Xia Xuntian, ada jenis kamu yang akan membunuhku. Laki-lakiku, tidak butuh waktu lama untuk membantuku membalas dendam, dia pasti akan memenggal kepalamu dengan tangannya sendiri. Saat ini, Xia Xuan hanya berharap Yun Hao, yang telah pergi, tidak akan kembali, dan pergi sejauh yang dia bisa. Baru saja, Yun Hao bergegas ke area inti badai perang besar, karena badai pertempuran sangat menakutkan sehingga Xia Xuan tidak melihatnya sama sekali. Ekspresi Xia Xuntian terdistorsi, kejam, dan dia meraung, pasti bocah bau itu, kamu memberikan roh yin ekstrim Yun kepada anak kelinci kecil itu. Apakah Anda ingin dia membantu Anda membalas dendam? Bermimpi tentangmu, barusan, anak itu tidak tahu harus berbuat apa, dia berani masuk ke area inti badai perang besar, dan aku baru saja membantainya dengan pedang. Dengarkan ini, kepala, Xia Xuan sepertinya terkena petir besar yang jatuh dari langit. Childe sudah mati, pada saat ini, dia menyesalinya dengan tak tertandingi, menyalahkan dirinya sendiri, jika dia tidak datang ke lembah roh kesal, Childe tidak akan datang dengan desakannya seperti itu. 1000 tahun yang lalu, keceriaan dan kesengajaannya telah membunuh banyak orang. Dan sekarang, dan membunuh orang yang paling dicintainya. Kamu pelacur, aku akan mengirimmu jalan, mati. Xia Xuntian meraung marah, menebas dengan pedang, dan ki pedang yang tak tertandingi meletus dengan kekuatan membunuh yang ganas. Tapi saat ini, bagian langit dan bumi ini tiba-tiba menghujani guntur yang tak terbatas, dan mendarat di sisi Xia Xuan dalam sekejap, membawa Xia Xuan pergi. Ledakan, ki pedang, Xia Xuntian jatuh ke udara, membelah tanah menjadi retakan besar ratusan zang panjang. Gong, Childe, Xia Xuan memandang Yun Hao yang memeluk pinggangnya, dan apa yang muncul di wajahnya adalah kegembiraan setelah kesedihan yang luar biasa. Childe belum mati, Childe masih hidup. Yun Hao menyeka air mata di wajah Xia Xuan dan berkata, dengan alasan ini, aku akan membantumu memulihkan sedikit minat terlebih dahulu. Berlawanan, Xia Xuntian tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa pedang itu telah membunuh Yun Hao. Akibatnya, Yun Hao tidak hanya tidak mati, tetapi juga tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Xia Xuan, yang ingin dia retas sampai mati. Kelinci kecil, sepertinya keberuntunganmu sangat bagus, pedang itu tidak membunuhmu, tapi... Sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi, aku akan mencabik-cabik pria dan wanita anjingmu berkeping-keping. Xia Xuntian meraung. Yun Hao melepaskan tangan yang memegang pinggang kurus Xia Xuan dan berkata, lihat itu, aku akan membantumu membalaskannya, dia pasti akan mati hari ini. Xia Xuntian bahkan lebih marah. Yun Hao mengabaikannya dan berani mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Tiba-tiba, kemarahan yang tak terbatas langsung berubah menjadi pedang yang menakutkan dan menebas, dan kekuatan ganda dari alam hukum menghancurkan bumi, langsung menghancurkan ruang dalam jarak 100 kaki. Yun Hao memandangi pedang ki menakutkan yang menebas ke arahnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan saat berikutnya, tangan kanannya terentang, dan awan cahaya putih meledak. Bab 370, Obsesi Milenium, satu serangan pedang. Apa yang dimiliki Yun Hao di tangannya adalah roh pedang dari pedang langit merah. Xia Xuntian ada di sini, menggunakan sejumlah besar roh kebencian berusia 1000 tahun di lembah roh kebencian untuk secara paksa memaksa keluar roh pedang asli di pedang Cang merah, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan roh pedang. Dia menemukan bahwa keinginan Xiao Ye sangat ulet, jadi dia datang dengan rencana untuk mengalahkan roh pedang dari pedang langit merah ke dalam jiwa Xiao Ye. Kemudian, dia bisa mengendalikan jiwa Xiao Ye, dan dengan cara ini, secara tidak langsung mengendalikan roh pedang dari pedang langit merah. Meskipun keinginan Xiao Ye juga sangat ulet, dibandingkan dengan roh pedang-pedang langit merah, kesulitan kontrol telah berkurang berkali-kali. Akhirnya, jiwa dan roh pedang Xiao Ye disuntikkan kembali ke pedang Cang merah untuk membawa sejumlah besar kekuatan roh kebencian berusia 1000 tahun. Setelah berhasil, pedang Cicang asli, yang merupakan yang terbaik dari tingkat bumi,
bahkan bisa naik ke level berikutnya, dan mungkin diharapkan untuk menyentuh ambang senjata tingkat surga. Tetapi manusia tidak sebaik surga. Yun Hao bergegas ke istana bawah tanah. Dan Xiao Ye sangat bekerja sama dengan Yun Hao, memungkinkan Yun Hao untuk melucuti roh pedang-pedang cang merah dari jiwa di lautan pengetahuannya. Roh pedang ada di tangan Yun Hao, mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Saat berikutnya, pedang langit merah yang dipegang di tangan Xia Suntian mengeluarkan getaran keras yang tak tertandingi. Pedang langit merah melawan kekuatan Xia Suntian. Pedang Qi yang ditebas Xia Suntian dengan pedang cang merah yang membunuh Yun Hao juga runtuh langsung di udara. Berdengung, perlawanan pedang langit merah menjadi semakin sengit dan ganas. Ah! Xia Suntian menjerit menyedihkan dari mulutnya, dan telapak pedangnya meledak menjadi kabut darah dalam sekejap, sementara pedang Cicang berinisiatif untuk terbang di depan Yun Hao dan memasukkannya ke tanah. Roh pedang di tangan Yun Hao langsung tenggelam ke dalam pedang langit merah. Aura maskulin dan ganas menyebar dari pedang langit merah, secara bertahap menekan aura yin dan jahat yang dibawa oleh sejumlah besar roh kebencian berusia 1000 tahun. Ah! Xia Suntian meraung marah. Telapak tangan yang telah dipelintir menjadi kabut darah, dipelihara oleh Qi Fana, tumbuh kembali dalam beberapa napas. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti dia di alam-alam hukum, tidak sulit untuk menumbuhkan telapak tangan lagi. Brengsek, brengsek. Brengsek, dia meraung dan meraung. Roh pedang dari pedang cang merah benar-benar kembali ke tubuh pedang, yang berarti bahwa bahkan jika dia membunuh Yun Hao, membunuh Xia Xuan, dan merebut kembali pedang cang merah, penempatan 1000 tahun mereka di lembah roh kebencian benar-benar kehilangan maknanya. Xia Suntian, yang meraung, tiba-tiba melangkah keluar, tubuhnya badai, dan dia membunuh Yun Hao. Kekuatannya, melonjak dan agung, menghancurkan ruang inci demi inci, dan dalam sekejap, itu mengenai tubuh Yun Hao. Telapak tangan, Yun Hao meraih dan menggenggam gagang pedang cang merah. Saat berikutnya, pemandangan yang melebihi ekspektasi Xia Suntian muncul. Yun Hao tiba-tiba, langsung mengeluarkan pedang langit merah. Pedang Cicang adalah pedang ilahi Zhengguo dari kerajaan kuno Xia besar, dan untuk waktu yang lama, hanya kaisar kerajaan kuno Xia besar yang dapat memegang pedang ini. Justru karena alasan inilah orang-orang dari garis keturunan Xia Suntian, bahkan jika mereka berhasil merebut tahta, mereka tidak akan dapat menggunakan pedang cang merah setelah 1000 tahun. Jika Xia Xuan yang mencabut pedang Cicang, dia tidak akan terkejut sama sekali, lagi pula, Xia Xuan adalah kaisar Xia terakhir yang diakui oleh pedang Cicang. Yun Hao memegang pedang cang merah di tangannya dan menebas dengan pedang. Dalam sekejap, kemarahan roh pedang dari pedang langit merah juga meletus. Memukul, ribuan pedang Qi tiba-tiba muncul, menebas ke arah Xia Suntian, yang suasana hatinya berfluktuasi hebat. Kekuatan, Xia Suntian terkoyak oleh ujung pedang ini, dan ketika dia melihat bahwa pedang Qi akan terbelah di tubuhnya, dia akhirnya bereaksi, vitalitas di tubuhnya mengejutkan, dan ruang di sekitarnya tidak teratur. Dan dia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kejauhan. Mata, Xia Suntian menatap Yun Hao, dan cahaya dingin dari niat membunuh gila melonjak. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan pedang cakrawala merah, bahkan jika pedang cakrawala merah adalah pedang terbaik di tingkat bumi, tapi, apakah menurutmu dengan kekuatan pedang, kamu bisa membantuku? Roh pedang telah lama melemah, dan dengan pukulan itu, kekuatan roh pedang telah habis. Belum lagi pedang kelas atas. Bahkan jika Anda diberi pedang tingkat surga di tangan Anda, dengan kemampuan Anda akan tetap menjadi semut. Anda benar-benar membuatku kecewa. Kalau begitu, aku akan membiusmu merasakan apa kekuatan sebenarnya dari alam Dharma, gemetar, sampah lemah, di bawah fase Dharmaku, selamat datang kematian. Xia Suntian meraung, vitalitas di tubuhnya mendidih dengan liar, dan roh serta rohnya bergegas keluar dari tubuhnya, menarik kekuatan langit dan bumi di udara, mengembun menjadi singa seperti gunung. Ini adalah kengerian nyata dari alam Dharma. Ada banyak jenis fase hukum, seperti fase hukum dari bentuk binatang, fase hukum dari bentuk senjata, atau pembudidaya itu sendiri. Sebelumnya, kakak laki-laki tertua Xia Suntian, fase hukum Xia Sundao turun ke kota kekaisaran dinasti Qing Feng, dan fase hukum Xia Sundao adalah penampilannya sendiri.
Level alam fase Fa sebenarnya sangat mirip dengan kondensasi roh Yuan di alam pengumpulan roh, tetapi ada perbedaan penting. Para seniman bela diri dari alam roh pengumpul dan roh Yuan yang kental hanyalah manifestasi dari roh dan roh mereka sendiri. Tetapi fase hukum dari alam fase hukum dibuat oleh roh dan rohnya sendiri, dan itu dibuat dengan mengaitkan kekuatan langit dan bumi. Karakter Dharma dari alam fase Dharma mewakili hukum kekuatan langit dan bumi, dan arti kata tersebut adalah memicu hukum langit dan bumi yang ada di dunia bawah ke dalam bentuk tertentu. Hukum singa. Xia Xuntian membuka giginya dan menari cakarnya, dan dia sangat galak. Dengan pukulan Xia Xuntian, singa itu membanting, ruang dalam radius beberapa mil bergetar, dan tanah runtuh. Yun Hao memegang pedang cang merah di tangannya, dan keinginannya meledak, seperti seorang kaisar yang mendominasi dunia, memerintahkan dunia. Tidak berani tidak patuh. Para prajurit Legiun Keberanian Merah dari kerajaan kuno Xia besar. Patuh, bunuh pemberontak. Suara Yun Hao sangat keras, dengan kekuatan tertinggi yang tak tertahankan. Su Fei, Legiun Keberanian Merah, diperintahkan untuk membunuh para pemberontak. Tubuh Su Fei, mayat roh yang kesal, telah dihancurkan oleh Xia Xuntian, tetapi obsesi akan roh kebenciannya begitu kuat sehingga tidak bisa dipercaya, dan sejauh ini belum menghilang. Setelah menerima perintah yang dikeluarkan oleh Yun Hao untuk membunuh para pemberontak dengan pedang cicang, roh kesal Su Fei merespons dalam sekejap dan mengambil inisiatif untuk terbang menuju pedang cicang di tangan Yun Hao. Legiun Keberanian Merah, Zhou Guang, memerintahkan untuk membunuh para pemberontak. Legiun Keberanian Merah, Heki, diperintahkan untuk memenggal kepala para pemberontak. Legiun Keberanian Merah, Zhang Chao, memerintahkan untuk membunuh para pemberontak. Tanggapan keras terdengar satu demi satu, dan hantu roh yang membenci bergegas keluar dari pedang langit merah. Xia Xuntian terjebak dalam roh kebencian di pedang langit merah, dan itu menyembur keluar seperti air pasang. Ini adalah legiun terkuat dari kerajaan kuno Xia besar untuk melindungi Kaisar Xia. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran ribuan tahun yang lalu. Tapi ribuan tahun kemudian, roh kebencian mereka masih belum melupakan misi Legiun Keberanian Merah. Jika Anda memiliki panggilan, Anda akan bertarung. Roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya menanggapi perintah menteri pemberontak. Xia Xuan, yang menyaksikan adegan ini, tidak meneteskan air mata lagi, dia menahan kesedihannya, bangga dengan para prajurit Legiun Keberanian Merah dari kerajaan kuno Xia besar, dan kemudian melihat para prajurit yang berkumpul di sekitar pedang langit merah. Menundukkan kepala, membungkuk, dan membungkuk dalam-dalam. Dan sebaliknya, ekspresi Xia Xuntian sangat rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu Yun Hao akan menggunakan metode ini untuk melawan fase Fa-nya. Yang lebih membuatnya takut adalah keinginan spiritual. Yun Hao dapat menahan aura ganas dari ribuan tahun roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpangkan. Bunuh pemberontak. Yun Hao berteriak lagi. Semua roh yang kesal berteriak serempak, bunuh para pemberontak. Gelombang suara menyapu, dan ruang dalam radius ribuan zang langsung hancur. Yun Hao memegang pedang cang merah di tangannya dan menebasnya. Pedang ini tak terhitung banyaknya roh kesal. Setelah selang ribuan tahun, sekali lagi menebas pedang bersama sebagai prajurit Legiun Keberanian Merah dari kerajaan kuno Xia besar. 1000 tahun obsesi, semuanya dalam satu pedang. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.